Oke teman-teman, jadi di sini itu gue bakal ajarin kalian tentang pemrograman dasar bahasa C. Jadi gue bakal ajarin kalian bahasa C itu untuk bahasa komputer. Nah, dari nol sampai kalian bisa ngerti basicnya, sampai kalian udah bisa bikin program yang kecil-kecilan lah, kalian bisa itu bikin seperti itu. Nah, di sini tuh aku bakal pakai software namanya Dev C++. Nah, ayo kita buka aja dulu softwarenya. Ini kalian download dulu ya. Habis itu baru kalian tinggal kalian buka. Setelah udah dibuka kayak gini, kalian klik file, baru new, baru source file. Nah, ini kan dia masih belum bentuknya, masih belum tempat untuk coding ya, karena masih belum ada extensionnya. Sedangkan kalau kita mau pakai bahasa C, berarti extensionnya itu harus .c atau .cpp, antara itu dua. Gitu. Nah, jadi kita save dulu, bebas mau save di mana, namanya bebas juga, ini namanya apa. Nah, .c jangan lupa, atau .cpp bebas. Nah, aku kayaknya pakainya .c. Kalau udah jadi kayak gini, kalau belakang udah .c, berarti ini udah bisa kalian pakai workspace ini untuk digunakan sebagai coding bahasa C-nya untuk bikin programnya. Nah, jadi nanti kita bakal coding di sini nih. Sekarang kita kembali dulu ke PPT. Nah, yang pertama itu, nah ini contoh codingnya dari bahasa C. Dan ini contoh outputnya. Nah, kan mungkin bingung. Eh, ini apa maksudnya? Ini gimana? Nah, tenang aja guys, karena ini semua yang ada di sini nanti bakal aku ajarin dalam beberapa waktu yang sekarang ini. Nah, jadi nanti di ending seharusnya kalian tuh udah bisa ngerti ini tuh ngapain sih, maksudnya apa sih. Ini semua dari atas sampai bawah, kalian harusnya udah bisa mengerti gunanya apa. Seperti itu guys. Yang pertama, aku bakal ajarin kalian, yang pertama di atas sini ada tulisan include stdio.h. Nah, ini tuh apa sih? Jadi strukturnya tuh seperti ini. Pagar, baru include, itu kodenya, baru uh, kurung kurung yang kayak gini bentuknya. Nah, habis itu di dalam ini nama library. Library itu apa? Library itu semacam kamus kode yang dijadikan patokan asal sumber oleh komputer. Jadi, gimana sih komputer bisa tahu kalau kita misalkan ada kode print, kita kita tulis kode print, baru habis itu komputer bisa tahu, oh print ini maksudnya kita itu adalah untuk nampilin sesuatu. Nah, gimana cara komputer bisa tahu? Yaitu lewat library ini sebagai patokannya gitu. Nah, istilahnya kalau ya sebagai kamus sih, sebagai yang patokan pedoman utamanya dari si komputer ini buat mengerti. Nah, gitu sih. Nah, habis itu di include ada nama library. Nah, nama library-nya ini, contohnya stdio.h. Itu adalah library yang khusus digunakan untuk kita biasanya itu untuk input atau output. Nah, kalau kita mau input atau output, biasanya kita pakainya yang ini. Gitu. Jadi kalau tanpa stdio.h, nah program kita kemungkinan nggak bisa input output tuh, atau mungkin hanya bisa output doang, kita nggak bisa input sesuatu di dalam programnya. Gitu. Jadi agak program jadi cuma satu arah mungkin seperti itu. Nah, kemudian setelah itu aku bakal jelasin kenapa in main. In main ini apa sebenarnya? Jadi in main yang main ini itu artinya di dalam sinilah kode kita yang akan kita tulis untuk komputer yang akan komputer jalanin. Kayak misalkan kita suruh print, kita suruh dia minta inputan kita suruh dia uh, menghitung apa gitu. Nah, itu kita semuanya suruh-suruh dia itu kasih perintah itu di dalam sini, di dalam main, di dalam buka kurawal dan tutup kurawal ini. Seperti itu. Nah, return null ini untuk apa sih? Jadi, return null ini itu agar ketika kita jalan ini programnya, komputer tuh bakal nge-return angka 0 di akhir dari program sebagai tanda bahwa program ini berhasil jalan gitu. Contohnya gimana? Kayak di sini nih. Ini return 0 itu kan yang di terakhir ya. Jadi kalau misalkan dia tuh jalanin perintah return 0, artinya dia bakal hasilin angka 0 dan itu akan terjadi pasti di terakhir kan. Nah, berarti ini akan menandakan bahwa programnya itu berhasil nih jalannya dari atas sampai bawah. Dia berhasil jalan, nggak ada error, nggak ada crash di tengah jalan gitu, istilahnya kayak gitu. Kayak kita kadang mungkin suka main game atau kita lagi pakai software atau apa,
baru tiba-tiba nge-crash kan. Nah, itu berarti dia programnya nggak berhasil jalan sampai akhir tuh. Nah, itu kenapa? Nah, bisa aja ada bug atau bisa aja karena satu dua hal gitu, ada banyak. Nah, kalau misalkan di terminal setelah kita jalanin nih, 0 ini kita bisa lihat di mana nih? Di sini. Dia bakal munculin kayak waktunya program kita jalan sampai selesai itu berapa lama dan return value-nya. Nah, itu 0. Nah, kalau di sini tuh kita bisa ganti kok sama angka lain, misalnya -1 atau angka 2 atau 3 selama dia tuh integer. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita ganti angka 2, maka di sini entar return value-nya 2, cuma sebagai penanda aja sih kalau programnya itu berjalan sampai selesai sampai pada akhirnya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi titik koma nih. Nah, titik koma itu ini tuh penting, jangan sampai kalian lupa, yaitu bahwa sebagai penanda bahwa satu perintah itu telah selesai dijalankan oleh si komputer, gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah jalanin satu perintah nih, contoh kayak gini, perintah ini kalian jalan, udah selesai, kalian kasih titik koma sebagai penanda komputer, ini loh perintah pertama, baru ini perintah selanjutnya, baru ini perintah selanjutnya, ini perintah selanjutnya, pakai titik koma, gitu, jangan lupa. Nah, udah habis itu yang terakhir dia tuh case sensitive. Jadi dalam bahasa C, khusus untuk C. Yang lain mungkin juga ada, tapi berbeda-beda. Nah, ini tuh kalau untuk di C, dia tuh sensitif. Jadi R kecil sama R besar tuh beda. Jadi kalau kalian di sini tulisnya R-nya pakai huruf R besar, itu bakal salah. Walaupun mungkin sama-sama return ya, sama-sama, tapi kalau kalian pakai huruf besar itu bakal salah. Jadi kalian harus ingat, dianya pakainya huruf kecil atau huruf besar ya. Tapi untuk mempermudah kalian, aku mau kasih tahu bahwa hampir semua dan mungkin bahkan semua dari kode-kode yang ada di C itu pakai huruf kecil semua gitu. Jadi kalian nggak perlu terlalu pusing sih sama yang huruf besar. Palingan kalau ada yang huruf besar pun kalian tinggal hafalin aja gitu. Ini huruf besar itu karena rata-rata itu huruf kecil semua gitu. Kayak yang di sini tuh huruf kecil semua kan, kecuali yang bukan kode yang kayak ini tuh aku bikin sendiri. Nah, kalau yang kita bikin sendiri ya itu bebas mau pakai huruf kecil huruf besar, tapi yang kayak kode bentuknya itu huruf kecil huruf kecil. Nah, mungkin kalian masih kurang ngerti untuk yang ya di sini ya. Nah, makanya karena itu aku bakal jelasin satu persatu. Nah, jadi udah ngerti ya yang ini workspace-nya. Ini kita buat sebagai pedoman bagi komputer untuk tahu dari mana dia bakal ambil kodenya. Baru yang di dalam in-main adalah tempat kita untuk ngasih perintah ke komputernya. Apa yang akan dia lakuin step by step-nya. Gitu. Nah, kita lanjut. Variabel. Nah, ada yang namanya variabel. Kalau kalian pernah sekolah, kalian tahu kan ada namanya X, Y, Z, dan sebagainya. Yang mana X, Y, Z itu bisa nampung angka apa aja gitu, bisa tampung nilai apa aja. Gitu. Nah, X, Y, Z yang sempat itu namanya variabel. Nah, di dalam bahasa C, itu ada variabel itu ada banyak jenis. Kalau misalkan di sekolah mungkin cuma satu ya, variabel ya X, X, Y, Z, yang mana nampungnya itu angka gitu. Nah, tapi kalau di pemrograman itu bakal lebih dalam lagi. Jadi variabel itu nggak cuma satu, tapi ada banyak jenisnya. Yang pertama itu integer. Integer itu dia tuh bisa nampung ya segini, sekitar min 2 kali 10 pangkat 9, yaitu dapat min 2 miliar sampai 2 miliar. Jadi digitnya itu sekitar berapa tuh? Sekitar ya 9 digit lah, 9 digit angka dia bisa nampung. Jadi kalau misalnya kalian udah sampai 12 digit, 13 digit yang lebih, wah, itu dia nggak bisa nampung tuh, untuk yang tipe integer. Nah, dia itu kalau kode output-nya, ini kalian simpen aja dulu, ntar pemakaiannya ada pemakaiannya dan mungkin kan akan lebih mudah mengerti ketika dipakai, ketika kita praktek. Nah, kemudian untuk memorinya atau RAM, pemakaian juga beda-beda. Kalau tipe yang integer, dia itu 4 bytes. Satu integer 4 bytes. Nah, kalau long in itu 8 bytes. Maklum lah ya, karena kan jangkauannya juga lebih besar. Jadi, dia itu bisa nampung angka sampai 18 digit tuh. Kalau integer cuma 9 digit, angkanya kalau long in bisa sampai 18 digit. Nah, gitu. Jadi maklum kalau dia lebih besar 2 kali. Nah, kalau float ini apa? Float ini untuk bilangan berkoma. Jadi ini sama kayak integer, cuma integer itu kan bilangan bulat dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu nggak bisa kalau ada koma-koma. Jadi memang bisa ya bilangan bulat. Tapi kalau float, itu kita bisa tuh ada koma-komanya dan dia itu bisa sampai 4 atau 6 angka di belakang koma. Nah, kalau double ini juga sama seperti float, cuman
jangkauannya lebih besar, sama kayak bagaikan in sama long in. Nah, gitu juga float dengan double. Double ini lebih besar jangkauannya daripada float. Komanya pun juga lebih banyak. Kalau misalkan float cuma 6 angka di belakang koma. Kalau double ini bisa lebih dari 6 angka gitu belakang koma. Nah, itu mungkin bisa 10, bisa 15 gitu, lebih banyak. Nah, kalau ada lagi namanya tipe datanya yang char, tipe variabelnya. Nah, kalau char ini itu 1 byte. Jadi istilahnya mudahnya bagi kalian, satu huruf itu 1 byte. Satu huruf itu 1 byte. Jadi kalau misalkan aku ada namanya variabel. Nah, berarti ini ada berapa huruf nih? 8 kan. Nah, ini tuh berarti ntar 8 bytes gitu. Jadi char itu dihitung dari per karakternya. Spasi juga termasuk kan karakter. Simbol-simbol juga termasuk karakter gitu. Angka juga bisa termasuk karakter gitu. Jadi itu 1 byte, 1 karakter 1 byte. Nah, untuk lihat lebih lebih detailnya, apa aja sih yang termasuk karakter? Kayak mungkin kan kita bingung ya, apa aja sih yang termasuk sebagai karakter di dalam char ini? Nah, kita coba cek di ascitable.com. Nah, ini tuh sebagai pedoman yang biasa aku pakai untuk lihat apa aja sih yang bisa ditampung oleh si char ini. Kalau in sama float ya gampang lah kita angka ya, yang penting angka bisa. Tapi kalau char kan karakter. Karakter tuh ada apa aja gitu, ada banyak kan. Nah, kita bisa pakai yang ini. Oke, sebentar ya. Aku coba buka manual aja. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini karakter-karakternya nih. Nah, mungkin ini membingungkan karakter apa ini. Jadi kalian bisa lihat dari sini aja. Mulai dari space sampai yang artinya spasi sampai yang di akhir ini. Nah, ini tuh karakter semua tuh. Dan masing-masing punya nilai 1 byte. Nah, kalau di kalau di apa namanya di pemrograman dalam artian komputer yang baca, komputer tuh dia tuh nggak bisa bisa sih sebenarnya baca kayak misalkan kita input karakter plus. Nah, dia tuh disimpannya tuh dalam bentuk kode 43 kodenya, 43 dalam bentuk desimal. Jadi ketika kita panggil komputer tolong tolong tampilin karakter plus dong. Nah, berarti ntar komputer bakal bakal apa namanya? Bakal pahami bahwa oh, si user atau manusia ini ingin agar aku tampilin karakter ke 43 yang punya ID-nya 43. Nah, udah baru dia tampilin deh plusnya gitu. Gitu. Jadi semua komputer tuh pakainya sebenarnya ID gitu, semacam ID atau angka. Jadi kalau misalkan kayak ya 0, M, N, O, P, F, G, H dan sebagainya itu hanyalah sebagai bentuk representasinya gitu loh, yang akan ditampilkan. Tapi di belakang layarnya tuh komputer ngapain itu pakainya angka, ID lah istilahnya. Oh ya, ini ada lagi yang extend, alamatnya tambahan. Kalau kamu pakai simbol-simbol kayak gini juga bisa gitu loh. Nah, ini sih. Cuma yang umum itu sih biasanya ya yang di sini sih yang umum. Nah, di sini kan juga perlu ingat nih, ASCII-nya, dalam artian bukan ASCII sih, apa namanya, karakter, ID dari karakter, huruf A sama huruf A kecil sama A besar itu beda. A kecil 65, A besar itu A besar 65, A kecil itu 97. Jadi beda. Nah, kalian perlu hafalin juga sih. Oh, nggak perlu hafalin, kan tinggal buka aja nih website. Mudah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya terakhir ada karakter, ada tipe variabel namanya string. String ini tuh apa sih? String itu tuh adalah kumpulan dari char. Jadi kalau char itu kan cuma satu nih. Cuma satu karakter aja, misalkan huruf A, huruf B, angka 1, simbol plus. Nah,
itu cuma satu doang. Kalau string ini kumpulan dari mereka semua, jadi mereka digabungin, nah jadilah satu kalimat atau jadilah satu kata, itulah string. Tentunya kayak gini, variabel. Ini string nih, dia gabungan dari berapa karakter, dari karakter V, dari karakter A, dari karakter R, I, A, B, E, L, digabungin semua ada 8, berarti inilah string. Jumlahnya itu sesuai, ukuran array ini maksudnya adalah sesuai dengan banyaknya char. Kan dia itu merupakan kumpulan dari char. Berarti ukurannya ya sesuai dengan semua char dijumlahin gitu. Jadi karena di sini ada 8 char, ya berarti dia size-nya setiap char punya size dijumlahin semua, diakumulasi, jadinya 8 ukurannya. Nah, gitu juga tuh tentang misalkan kayak pemakaian memori. Itu kan ada 2 kata. Nah, coba kita hitung. Ini size-nya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada spasi. Spasi dihitung karakter, berarti jadi 10. Lalu lanjut lagi ke M, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 bytes. Nah, itu size-nya untuk memori. Nah, size yang di sini perlu kalian tekanin, itu bukan storage, bukan hard disk ya, tapi lebih ke bentuk memori, dalam artian RAM. Gitu. Jadi mungkin kalau kalian mikir, wah game ini RAM-nya gede banget nih. Nah, itu mungkin kayaknya terlalu banyak variabel-variabel yang digunain gitu. Nah, mungkin bisa jadi karena itu. Nah, oke ya. Nah, itu adalah tipe-tipe variabel. Nah, oke, kita next. Cara buat variabel gimana? Nah, ini adalah kodenya, struktur kodenya, yaitu yang pertama adalah tipe variabel. Tipe variabel itu yang mana? Yang ini tipenya. Kan isi in atau long in atau float atau double atau char atau string di sini di kata pertama. Agar komputer bisa tahu gitu loh. Ini tuh kita tuh mau buat variabel tuh tipenya yang mana nih? Nah, caranya kita kasih tahu komputer di sini. Kayak ini contohnya, in, char, float. Jadi di kata pertama itu adalah tipe variabelnya. Nah, setelah itu di kata selanjutnya kan kita spasi itu. Nah, selanjutnya itu adalah nama variabel. Nah, itu bebas nama variabel mau apa aja terserah kalian boleh. Tapi dengan syarat tidak boleh ada spasi. Jadi nama variabel harus nyambung tuh, nggak boleh ada spasi. Nah, nggak boleh ada angka di awal. Di angka itu boleh ada, tapi nggak boleh di paling depan. Gitu. Nah, baru habis itu tidak boleh ada simbol kecuali simbol underscore. Jadi simbol plus, pagar, persen, pangkat, petik, itu nggak boleh. Hanya boleh simbol yang kayak gini, yang underscore. Nah, ini tuh bisa digunakan biasanya sebagai spasi gitu, sebagai pengganti spasi. Gitu. Nah, setelah itu titik koma, udah deh jadi variabel. Selamat, kalian sudah bisa bikin variabel. Nah, ntar kan tinggal diisi deh variabel. Istilahnya variabel tuh bahasa mudahnya itu penampung, buat nampung suatu nilai. Istilahnya kayak wadah di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita udah bikin nih wadahnya, nanti tinggal diisi apa kita bebas, terserah kita. Nah, sekarang kita mau isi variabel, gimana cara isinya? Kita udah punya wadah, kita mau isi gimana caranya nih? Nah, ada 2 cara atau 3 ya. Oke, cuma 2. Jadi, cara yang pertama, saat kita buat, kita langsung isi. Jadi pas kita buat nih kan biasanya kita in x titik koma yang kita di in x titik koma. Nah, kita tambahin nih sebelum titik koma sama dengan nilai yang kita mau isi gitu. Misalkan ini in x sama dengan 2 atau char huruf sama dengan a gitu. Nah, kita langsung isi nilainya. Nah, mungkin kan bingung, kok ada petik? Kenapa gitu? Kenapa nggak A aja? Oke, kalau di C, khusus untuk bahasa C, itu setiap yang namanya satu karakter itu kita lambangin dengan petik. Itu buat kasih tahu komputer itu bahwa ini tuh bentuknya karakter, ini bentuknya tuh char. Walaupun mungkin kita udah tulis di sini itu bentuk apa namanya tipe datanya char, tapi tetap kita harus. Kalau misalnya kita cuma satu karakter, cuma pakai petik. Kalau misalkan dia tuh lebih dari satu karakter dalam artian string, itu pakainya petik 2. Jadi misalkan kalau misalkan di sini variabel, kan ini banyak nih, lebih dari satu. Berarti nanti petik 2 variabel, petik 2 titik koma, kayak gitu. Tapi karena di sini cuma satu, misalkan A atau plus atau spasi cuma satu karakter, maka pakainya petik. Kemudian cara yang kedua, kita buat dulu, baru isinya belakangan. Jadi kita udah jadi nih in X. Nah, setelah itu baru kita isi. Nanti selanjutnya, pas kita mau isi, kita ulangin lagi sama
variabel apa sih yang mau kita isi, baru sama dengan nilai yang kita isi, titik koma. Gitu. Nah, ini kita nggak usah isi lagi tipe datanya, karena kan kita cuma butuh itu cuma pasti buat itu. Misalnya kita mau buat wadah nih, aku mau buat wadah dari besi. Ya udah, pas wadahnya udah jadi, aku nggak perlu mikir lagi itu dari besi atau dari apa, karena udah tahu itu besi gitu. Nah, jadi kita nggak perlu lagi panggil tipe datanya apa, tipe variabel apa, kita nggak perlu. Kita hanya perlu panggil nama, baru tinggal kita isi deh pakai nilainya. Mau kita isi dengan apa gitu. Nah, ya kira-kira seperti itu untuk yang mengisi variabel. Nah, sekarang kita masuk nih ke output. Nah, sekarang kan udah bisa tuh apa namanya isi sama buat variabel. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi selanjutnya yaitu output. Gimana sih kita bisa nampilin sesuatu di layar seperti yang di sini nih kita tampilin. Gimana kita bisa nampilin? Oh iya, sama satu lagi kalau di C itu yang akan aku ajarin di sini itu adalah kalian nampilin sesuatu dan tampilannya itu bentuknya di terminal. Jadi kalau misalkan kalian pakai Windows itu nanti dalam bentuk CMD gitu, dalam bentuk command prompt. Nah, caranya gimana? Kita pakai kode namanya puts yang pertama. Jadi formatnya itu atau dalam artian struktur sintaksnya, struktur dari kodenya itu adalah puts buka kurung, kemudian titik koma, petik dua maksudnya, petik dua, baru teks atau kalimat yang kita mau tampilin. Nah, kalau udah selesai, kita petik dua lagi, baru kita tutup kurung, kita titik koma. Nah, udah selesai. Nah, ini nanti kalau kita run atau kita jalankan, nanti dia itu bakal tampil nih. Nah, teksnya, misalkan kita isi di sini, ini teks satu. Nah, pas kita jalanin, dia bakal tampilin, ini teks satu. Dia teks apapun yang kita isi di sini, nggak peduli itu simbol, nggak peduli itu karakter, nggak peduli itu angka, nggak peduli apapun itu bebas, terserah, akan ditampilin di sini gitu. Nah, ada spesial dari puts. Dia itu nggak bisa nampilin nilai atau isi dari variabel. Jadi kayak tadi tuh kita udah isi tuh variabel x sama dengan 2. Nah, kita mau nampilin nih isi dari x berapa. Nah, kita tuh nggak bisa pakai yang namanya puts. Puts nggak bisa tuh. Nggak support istilahnya. Nah, tapi enaknya puts itu dia itu otomatis new line atau enter di akhir kalimat. Jadi ntar pas kita isi lagi puts, dia udah nggak kayak udah auto enter gitu loh. Kita nggak perlu enter manual gitu. Jadi dia udah otomatis gitu loh. Makanya dia jadi 2 baris kan. Padahal kita nggak ada enter di sini nih. Kita nggak ada apa namanya, nggak ada kode untuk kasih tahu dia harus enter gitu. Nah, itu. Habis itu sekarang kita lanjut ke printf yang kedua. Nah, ini yang paling aku suka. Walaupun kadang juga puts lebih bagus. Jadi ini terserah kalian mau pakai mana, sesuai selera kalian aja. Kalau yang printf, formatnya sama kayak si puts. Cuma bedanya dia pakai printf. Nah, ini di dalam teks atau kalimat. Tapi spesialnya dari printf, dia itu bisa nampilin isi variabel. Kalau puts kan nggak bisa tuh. Padahal kan kalau printf bisa. Nah, tapi kelemahannya dia itu nggak otomatis niulan atau enter di akhir kalimat. Akibatnya gimana? Misalkan ada 2 kayak gini, nanti dia jadi nggak ada enter itu, jadi lanjut di satu baris. Nah, ini kita bisa akalin dengan cara kita kasih kode atau kasih perintah untuk dia enter gitu. Nah, gitu sih. Nah, baru habis itu sekarang kita mau belajar nih gimana caranya kita bisa nampilin nilai atau isi variabel di printf. Nah, ini contohnya. Kita pakai kode, oke, aku jelasin dulu dari paling atas. Ini kan kita buat nih variabel x dengan nilai 2 dan itu bertipe data integer. Baru kita buat variabel namanya huruf dengan nilai a, dan yang mana itu bertipe data atau bertipe variabel char atau karakter. Nah, kemudian kita mau print angka titik 2% D, koma karakter titik 2% C. Nah, mungkin kalian bingung, ini untuk apa ini? Kok kok ada ini gitu? Bukannya cuma teks doang ya? Oke, jadi ini itu adalah variabel yang kita mau tampilin. Nah, sebelum aku jelasin yang di sini, aku bakal jelasin yang di sini. Kalau kita mau tampilin variabel di dalam suatu teks, kita perlu namanya assign atau kita
isi atau kita taruh yang namanya kode daripada variabel tersebut di dalam sini. Kodenya itu dapat dari mana? Yang ini. Nah, ini nih, yang kode yang ini. Kode input atau output. Nah, ini itu harus kalian hafal dan aku saranin kalian hafal sih. Karena nggak banyak juga. Ya, untuk integer itu %d, untuk char itu %c. Nah, makanya jadi kan aku mau tulis tuh mau output nih angka titik 2 baru nilai dari variabelnya dari variabel x. Yang mana x itu kan integer, karena dia itu integer jadi otomatis di sini %d. Nah, baru aku mau tampilin kalau udah nilainya udah ditampilin, aku mau koma, habis itu aku mau isi karakter titik 2 spasi. Nah, baru nilai dari si variabel huruf. Nah, karena huruf ini kan karakter char, berarti dia %c di sini. Nah, karena udah selesai aku petik 2 nih. Nah, setelah itu %d ini kan untuk nampilin nilainya dari si x. Makanya di sini aku isinya x, koma baru x. Nah, besok di sini kan %c ini kan aku mau nampilin buat si huruf kan. Makanya karena itu aku pakai koma lagi lalu huruf. Baru kalau misalnya ada lagi selanjutnya ada persen-persen lagi selanjutnya, ya otomatis nanti di sini juga bakal ada koma-koma lagi gitu. Disesuaikan. Persen yang paling kiri itu untuk yang paling kiri. Yang kedua dari kiri itu ambillah persen yang kedua dari kiri gitu. Jadi ini berurutan ya. Ini berurutan. Itu mudahnya. Nah, ini tuh ini tuh dengan yang ini. Dan ini tuh dengan yang ini. Jadi berurutan gitu loh. Yang paling kiri sama paling kiri, baru abis itu lanjut lagi paling kanan sama paling kanan sampai seterusnya gitu loh. Yang paling kanan sampai yang paling kanan gitu. Nah, mungkin lebih mudah kalau aku contohin langsung ya di Devsi. Oke, nah kita isi dulu apa? Include dulu buat agar dia tuh tahu. Nah, dia mau ambil kamus dari mana nih sebagai pedomannya. Nah, aku ambilnya dari stdio.h. Ini nama kamusnya. Habis itu inline karena aku mau tulis ini kan apa namanya? Mau tulis kodenya di sini. Baru aku return 0 sebagai penanda bahwa kodenya itu udah sukses jalan, atau enggak return 10 deh. Sebagai penanda bahwa kodenya itu udah berjalan sampai akhir dengan sukses. Nah, habis itu sekarang aku mau buat variabel misalkan in x sama dengan 2, sama dengan 3, baru ada lagi char karakter sama dengan 3 misalnya gitu. Baru habis itu atau mau 3 ini 0. Nah, habis itu apa lagi ya? Float sama dengan 23,12 itu misalnya. Ada lagi double 33,33. Nah, baru aku mau print mereka semua nih. Oh ya, aku lupa kasih namanya. Float misalkan float f double d deh. Nah, gitu. Namanya biar cepet. Nah, aku mau tampil nih secara berurutan. Pertama misalnya x, baru yang kedua misalkan aku mau yang pertama x, yang kedua misalkan aku maunya d. Habis itu baru si f, baru si karakter. Aku mau nampilin. Nah, karena berurutannya kayak gini, maka nanti yang di sini juga kita juga tampilnya berurutan gitu, sama dengan yang di sini urutannya. X itu apa? X itu kan integer, berarti %d. Baru misalkan kan koma, habis itu koma baru spasi, ada spasi. Di sini hapus spasi baru nilai dari si d. D itu kan double, berarti persen lf. Nah, habis itu kan ada koma, ada spasi, berarti ada lagi koma, spasi. Nah, baru itu ada f. Isi dari f ini apa? F itu kan float, berarti persen f. Baru koma, baru spasi. Baru ada lagi karakter. Karakter itu apa? Char, berarti persen c. Berarti persen c. Nah, baru habis itu di sini ada lagi, oke, udah selesai. Ya udah. Baru ini tinggal kita assign ke sini.
Nah, udah ya jadi. Nah, di sini aku bakal bakal arahin lebih mudahnya. Jadi X ini bakal ke sini, baru persen LF ini bakal ambil nilai dari si D. Baru si persen F ini bakal ambil nilai dari si F. Dan persen C ini bakal ambil nilai dari si karakter. Berurutan gitu loh. Jadi dari kiri ke kanan berurutan. Seperti itu. Nah, lebih mudahnya bagaimana? Bukan lebih mudahnya sih, maksudnya biar lebih lengkap. Ini kalau kalian mau tambahin sesuatu teks, boleh juga gitu loh. Misalkan aku X, 2, D.2, itu boleh gitu, bebas. Seperti itu. Nah, kalau kita mau jalanin, kita klik yang di sini. Yang compile and run. Itu ada shortcutnya namanya F11. Kalian klik aja tuh. F11 di keyboard kalian, nanti otomatis dia bakal run. Nah, nggak ada error kan ya, berarti bisa jalan di programnya. Nah, setelah ditampilkan inilah yang akan ditampilkan. Berarti kalau di devc double itu 6 angka di belakang koma. Kalau F itu juga 6 angka sih sama. Tapi mungkin kalau double-nya bisa aku isi lebih banyak lagi, mungkin dia bakal nampilin lebih gitu. Sesuai kan itu. X sama dengan nilai dari X 3 sesuai. D nilainya tuh 0. D nilainya 33,3333312. Nah, benar urut F persen F untuk si F. Nah, F ini 23,12. Nah, benar. Nah, ini kenapa 00001? Ini kurang tahu juga sih. Sebentar. Habis itu yang karakter ini itu kan persen C itu untuk karakter. Nah, makanya karakter keluar 0. Nah, ini gue nggak kalian bingung kok 0 itu kan kok masuk karakter, kan bukannya dia itu angka ya, dia maksudnya integer. Nah, jadi ya memang 0 itu juga merupakan angka, tapi jangan lupa dia itu juga ada loh di ASCII table yang tadi aku tunjukin. Nah, ada juga angka 0. Jadi 0 ini itu juga bisa dianggap sebagai karakter. Jadi istilahnya kita itu bisa anggap lah 0 itu sebagai huruf atau sebagai bukan huruf, sebagai karakter atau sebagai angka gitu. Jadi bebas. Tuh. Kalau di sini tiganya ya sebagai angka. Kalau aku taruhnya di char, berarti tiganya nanti sebagai karakter. Gitu. Nah, ini kenapa begini sebenarnya? Nah, ini kan itu bakal berguna banget di sini. Buat kalian bisa tahu ini itu pakai yang mana. Soalnya kalau beda nanti otomatis bisa ada error gitu. Tapi ini kan udah sesuai nih sama yang ini. Sama ya, koma itu pakai titik ya. Jadi jangan pakai koma yang kayak gini. Sebentar error ntar. Ini kalau aku jalanin, no error. Gitu. Jadi dia itu mintanya titik, bukan koma. Ya gitu sih guys. Kalau yang ini aku kurang tahu juga sih kenapa ini bisa. Selama ini aku pakai aman-aman aja sih. Baru kali ini aja ada error muncul kayak gini. Nah, nanti akan coba-coba aja sendiri di rumah. Dan ya itu sih untuk kita print nilai dari suatu variabel.
Ini bahkan nggak muncul apa-apa. Aku klik F11. Bener sih, ini bug dari ininya sih emang, dari compilernya. Oke, sekarang nggak bisa di-close bentar ya. Oke, udah nggak ada. Mungkin aku restart dulu kali ya ini, untuk yang devc-nya agar dia bisa lebih benar lagi gitu. Oh ya, sama tips buat kalian nih. Kalau misalkan kalian mau mau apa namanya, mau bikin suatu value yang berkoma nih, misalkan pakai float atau double. Nah, itu kan jangan lupa pakai titik ya. Kalau pas kalian isi titik nol gitu, at least kalau misalkan nggak ada angka di belakang koma, berarti kan titik nol gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak isi titik nol, contohnya seperti float x sama dengan 2 kayak gini. Nanti dia tuh hasilnya tuh bentuknya apa namanya, integer gitu loh, jadinya bukan float. Gitu. Jadi lebih aman pakai titik aja, ditambah titik nol gitu. Nah, itu lebih aman sih. Gitu. Nah, yang ini bisa kan nih. Jadi kadang kalau misalnya suka error kayak gitu, emang kadang nggak karena compilernya sih. Gitu. Tapi compiler dev ini udah, menurut aku udah cukup bagus sih ini. Udah cukup terpercaya dan emang jarang untuk adanya bug kayak pada compiler seperti ini gitu. Jarang. Biasanya aku pakai aman-aman sih. Oke, kita lanjut. Itu untuk output yang printf, kita udah bisa output, udah bisa ngeprint dari si nilai-nilai, mau teks kayak atau mau nilai dari variabel. Oh ya, ini ada satu lagi nih, di dalam printf ataupun puts kita bisa taruh, itu adalah lambang karakter. Kalau kita mau enter nih, kan aku tadi ada bilang ya enter manual. Nah, itu gimana caranya enter manual? Nah, itu adalah dengan cara kita tambahin namanya garis miring n, backslash n. Kalau misalkan persen, tadi kan kita gunanya untuk lihat isi dari variabel tuh, persen, persen D, persen F. Nah, tapi kalau kita backslash, itu adalah kita untuk bentuknya yang seperti ini, adalah kita mau new line, mau enter, atau kita mau tab, atau kayak semacam spasi yang banyak gitu, tapi sekaligus itu persen T bisa. Atau untuk garis miring, nah kita pakai ya double backslash gitu, untuk garis miring kayak gini. Atau untuk petik satu, backslash petik satu, atau petik dua, backslash petik dua. Kenapa yang petik dua ini harus pakai backslash? Karena untuk membedakan gitu loh antara yang ini sama yang ini, sama yang ada di dalam teks, antara petik dua yang ada di kode sama petik dua yang akan kita tampilin gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, contohnya gimana pemakaiannya ya, kita tinggal tambah aja. Kalau kita mau enter, berarti kita tinggal persen n, enter. Berarti ini nanti kita habis ini teks satu, dia kan nanti dia bakal enter sekali, baru dia bakal enter lagi tuh, enter lagi yang kedua kali. Nah, kan udah kelar tuh. Dan jangan lupa, puts itu di akhir dia tuh bakal ada enter, bakal ada enter otomatis. Jadi akan ada tambah satu enter lagi. Nah, baru enter lagi, baru dia muncul ini teks 2. Setelah itu nanti dia bakal enter lagi. Nah, di sinilah programnya berakhir. Seperti itu. Nah, kalau di printf nih, contohnya lagi nih. Ini teks 1, aku enter. Jadi ini teks 1, aku enter.
baru habis itu ini teks 2, enter lagi. Diingat dia itu nggak ada otomatis enter, jadi ya udah, jadi nggak ada penambahan enter gitu. Nah, baru kita tampilin apa namanya, garis tegak, baru habis itu spasi. Nah ini kan double black slash, berarti dia garis miring, baru habis itu petik, habis itu petik 2, habis itu persen T, artinya tab, makanya agak ada spasi kan di sini karena dia tab. Nah habis itu udah selesai deh gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam materi membuat array. Membuat array itu seperti gimana sih caranya? Array itu apa? Array itu adalah gabungan dari beberapa, lebih mudahnya aku balik lagi ke yang ini. Array itu adalah gabungan dari beberapa tipe variabel gitu loh. Misalkan kayak string. String itu sama aja kayak array of char. Dalam arti dia tuh gabungan dari banyak char gitu. Jadilah string. Nah, kalau misalkan gabungan dari banyak double, jadilah array of double. Kalau misalkan gabungan dari banyaknya in, jadilah array of in, seperti itu. String ini nama lainnya array of char ya, nama lainnya. Nah, seperti itu. Nah, cara buatnya gimana? Pertama kita isi kayak buat variabel biasa itu. Tipe variabelnya apa, tipe data atau tipe variabel itu sama. Habis itu nama variabelnya bebas. Nah, yang satu lagi kita pakai kurung siku, baru habis itu di dalamnya kita isi besar arahnya mau semana, mau semana besar. Apakah 100, 21, 14 atau 2 gitu. Kalau misalnya 100 artinya dia itu bisa nampung sebanyak 100 char. Kalau misalkan 21 berarti dia bisa nampung sebanyak 21 float. Kalau misalkan 14 berarti dia bisa nampung sebanyak 14 double. Gitu. Kalau misalkan 2 berarti dia bisa nampung sebanyak 2 integer gitu. Jadi ini tergantung dari si yang ini juga berhubungan gitu mereka ini. Nah, secara default mereka tuh satu di sini, jadi artinya dia tuh cuma bisa nampung satu gitu secara default. Tapi kalau kalian tambahin array, kalian bikin kayak gini, itu jadinya kan jadi bisa banyak tuh. Jadi nggak cuma satu tuh di dalam sini, bisa ada lebih gitu. Nah, ini salah satu fungsinya adalah agar satu variabel bisa nampung lebih dari satu nilai. Misalkan kalian ini ingin, misalkan nih di sekolah ada salah satu kelas itu ada 30 murid, misalkan kayak gitu. Nah, kan kalau misalkan kalian mau buat programnya, boleh ada murid 1, murid 2, murid 3, murid 4, nah, namanya kayak gitu. Kan jadi namanya apa ya, boros waktu, boros tenaga, boros baris juga, jadi nggak rapi, jadi banyak gitu kan. Nah, bisa kita akalin dengan cara, kita tulis saja, murid, baru buka kurung 30, udah otomatis dia itu bisa nampung sebanyak 30 murid gitu. Tanpa kita perlu buat satu-satu gitu nama variabel, murid pertama, murid kedua, murid ketiga, murid keempat sampai 30. Itu 30 masih bisa kita isi satu-satu ya. Kalau misalkan di dunia nyata sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai miliar, kalian gimana muter satu-satu? Bisa nggak kelar-kelar itu ntar programnya. Nah, jadi pakailah array ini gitu. Kita tinggal diisi di dalam 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau berapa miliar, bebas. Nah, habis itu cara kita isi array khusus selain tipe char. Kalau char nanti beda lagi. Nah, ini array jadi ini untuk yang angka, yang khusus angka seperti integer, double, dan lain-lain. Yang pertama, saat kita buat langsung kita isi. Sama kayak tadi itu. Cuma kalau tadi kan sama dengan langsung angkanya. Nah, kalau kayak ini, kita sama dengan, tapi kita pakai kurung kurawal, baru ini nilainya. Nah, gitu. Jadi nilai X yang pertama itu 200. Nilai X yang kedua min 13, nilai X yang ketiga 34. Nah, gitu. Nah, kalau cara kedua kita buat dulu baru isi belakangan. Nah, kita udah buat nih, X sebanyak 3. Kemudian baru kita mau assign nih, 200 ini tuh di X yang berapa nih? Di X yang pertama, di X yang kedua, atau di X yang ketiga? Kan dia bikin ada 3X istilahnya gitu. Dia bikin ada 3X. Nah, yang kita mau isi 200 ini X yang berapa? X yang mana gitu? Kan komputer bingung. Nah, kita isi X yang pertama, 0. Baru min 13 X yang berapa? X yang kedua, 1. 34, X yang ketiga, 2. Kan mungkin nanya, kok di sini 0, kok sini 1, 2, kenapa enggak? Ini X1, kan yang pertama. Baru ini kan X2, mungkin yang kedua.
ini X, ini baru X3 karena yang ketiga, kan gitu kan ya. Nah iya, tapi kalau untuk secara di C, khusus untuk C, itu mulainya dari nol. Jadi komputer tuh anggap itu nol tuh yang pertama, bukan satu yang pertama. Nol itu yang pertama. Nah, jadi makanya kalau kita mau kasih tahu komputer tolong masukkan nilai 200 ini di X yang pertama. Berarti otomatis kita kasih tahunya ya berarti X yang nol gitu, bukan X yang satu. X yang satu itu bagi komputer itu merupakan X yang kedua gitu. Jadi mulainya itu dari yang nol, seperti itu. Karena itu di sini nol. Nah, di sini tuh kalian kalau mau tukar nggak apa-apa ya. Misalkan kalian isi dulu nih X yang kedua, kalian isi dulu, baru nanti di bawahnya baru X yang ke nol, nggak apa-apa gitu. Jadi di sini tuh nggak harus berurutan 0, 1, 2 kayak gini ya, nggak harus. Mau 210, mau 201 bebas, bebas gitu. Paling cuma beda urutan pengisiannya aja gitu. Kalau misalkan kayak gini berarti yang pertama diisi dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Bukan yang paling bawah dulu, baru 0, baru 1, berarti nanti yang ketiga dulu diisi sama komputer. Setelah yang tiga udah kelar diisi, baru udah dia masuk ke yang ke yang pertama baru diisi, baru habis itu yang kedua baru diisi. Gitu. Nah, sekarang kita mau isi array tapi yang khusus char. Tadi kan yang bukan char, sekarang yang khusus char. Nah, setelah kita membuat, kita langsung isi sama yang ini. Cuma bedanya ingat kalau char itu berarti pakai petik. Nah, jadi kita pakai petik. Misalkan aku mau tulis halo kamu. Jadi satu persatu tuh. Ini cara satu nih. Kalau kita langsung buat pas buat kita langsung isi ini cara yang pertama. Jadi halo petik koma A petik koma L petik koma baru bisa O dan seterusnya. Jadi ini tuh sebagai secara nggak langsung memberitahu komputer kalimat yang satu itu H, kalimat yang kedua itu isinya A, kalimat yang tiga itu isinya L, kalimat empat itu isinya O, kalimat yang kelima itu isinya spasi dan seterusnya. Gitu. Nah, baru yang cara kedua itu adalah kita buat buat dulu isi. Oh, ini kebalik ya gambarnya. Jadi ini tuh cara yang kedua itu harusnya artinya itu adalah saat kita buat kita langsung isi sekaligus. Jadi saat kita buat kita langsung isi sekaligus. Ini untuk cara dua. Jadi ini tuh kebalik deskripsinya dengan yang ini kebalik. Nah, jadi pas kita buat kita pakai petik dua nih langsung. Kan kita udah tahu nih dia itu halo kamu itu kan bentuknya string. Ingat kalau string itu kita bisa langsung pakai petik dua tanpa harus kita pakai petik satu-satu kayak gini lama kan. Kalau petik satu kan hanya untuk satu karakter, kita nggak bisa isi banyak-banyak. Jadi kalau kita mau isi banyak-banyak kita nggak pakai petik dua kayak gini. Nah ini tuh sama dengan yang ini. Bebas kalian mau pakai mana terserah kalian. Aku prefer yang ini. Gitu. Nah cara yang ketiga ini kita buat dulu baru ntar kita isi di belakangan. Kita udah buat. Lalu kita kasih ke komputer kalimat yang satu itu H, kalimat yang kedua itu A, baru kalimat yang ketiga L, baru O, baru spasi, baru K, baru A, baru M, dan kalimat yang ketujuh itu U. Seperti itu. Nah, setelah itu baru komputer buat gitu. Jadi sama. Nah, yang paling efektif menurut aku tuh yang ini, yang cara dua, yaitu kita buat, kita langsung isi sekaligus. Tanpa perlu yang kayak gini, kan panjang lama. Kalau ini kan cuma dua kata, kalau misalkan 100 kata, 200 kata, lama kan lumayan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang input. Kita udah bisa output nih. Udah bisa keluarin nilainya. Sekarang kita mau input. Mau kasih angka sesuatu ke komputer gitu loh. Nah, caranya gimana? Pertama, nama fungsinya itu kodenya itu adalah scanf. Kode atau sintaks sama ya. Nah, scanf, buka kurung, ketik kode input atau output yang mau kita input. Kalau misalkan kita mau input integer, berarti nanti di sini %D. Kalau kita mau input string, berarti bisa %S gitu. Kalau kita mau input karakter, berarti %C. Di sini, nah baru petik 2, habis itu koma, ini variabel yang mau kita isi. Misalkan kita udah buat nih variabel X, kita mau isi variabel X, berarti di sini dan X. Jangan lupa ya dan ya. Ini jujur aku waktu pertama-tama kali coding, pertama-tama kali belajar,
aku sering lupa dan ini. Dan ketika programnya bisa jalan, tapi pas aku input langsung error gitu, langsung crash programnya. Nah, aku bingung ya, ini crashnya kenapa, errornya di mana? Karena nggak kedeteksi sama compiler gitu atau komputer gitu, errornya di mana. Nah, kan jadi bingung. Aku cari-cari lama, ternyata cuma karena lupa dan doang di sini. Jadi ini karena ya ini wajib diingat ya. Karena banyak juga sih teman-teman aku yang lupa dan bingung tuh kesalahan di mana bisa ngabisin berjam-jam cuma buat cari dan ini doang. Jadi ini harus ingat-ingat variabel yang mau diisi dan jangan lupa dan. Nomor tutup kurung titik koma. Nah udah selesai itu untuk input dari pengguna. Contohnya gimana kayak ini. In X cari Y. Input angka, karakter. Oh, baru input angka karakter. Nah, munculkan input angka karakter, kita udah output nih. Setelah kita udah output, kita scan. %D, %C. Baru dan karena 2 berarti otomatis 2 juga dong, dan X dan Y. Bagikan printf, kalau ada 2 berarti dia 2 entar di belakang komanya. Kalau ada 500 berarti di belakang komanya ada 500 di sini. Tuh. Itu juga scan F sama. Posisinya ada 500 berarti di sini juga ada 500. Itu berurutan. Sama kayak printf. Yang ini berarti untuk yang ini. Yang ini untuk yang ini. Seperti itu. Nah, untuk kita minta X nih. X kan tipe datanya integer, berarti sini %D. Y kan tipe datanya kan char, berarti sini %C. Disesuaikan. Nah, itu ntar kita bakal minta tuh inputannya. Seperti itu. Nah, setelah kita input, misalkan kita input nih angka 20, lalu A. Jadi ntar 20 ini bakal masuk ke nilainya si X. Dan A ini bakal masuk ke nilainya sebagai nilai si Y. Sehingga ketika kita print nih, input 1 %D. Nah, berarti dia integer nih. Integernya berarti nilainya dari siapa? Dari si X. Ntar dia muncul angka 20. Karena kan kita isi 20 sebelumnya si X. Baru printf, input 2 %C. Aku mau output suatu nilai dari suatu variabel yang tipe datanya char, kan %C. Dari punyanya siapa? Dari si Y. Nah, si Y itu berapa tuh? A. Berarti otomatis input 2.2 A. Tuh. Nah, kalau misalkan seandainya nih, si in X sama dengan 2 udah ada isinya, lalu kita input X sama dengan 20. Apakah dia jadi 22 atau mungkin 220 atau jadi berapa gitu. Nah, jadi jawabannya itu adalah ketimpa ya. Jadi otomatis in X sama dengan 2. Kan nilainya 2 tuh awalnya. Kita isi 20. 2-nya jadi istilahnya ketimpa sama 20, jadi otomatis 2-nya tuh hilang. Jadi 20 gitu. Jadi ketimpa, istilahnya ke override. Seperti itu. Nah, itu untuk input. Nah, itu yang mungkin yang untuk yang biasa ya, input yang biasa. Nah, ada khusus untuk string nih, ada tambahan. Nah, ini kan string adalah penyebutan untuk char berarray, atau array of char, sama aja namanya. Cuma beda penamaan aja. Kalau kita sebut array of char kan agak panjang ya. Jadi kita ngomongnya string lebih mudah gitu. Sama nih, strukturnya sama, ingat strukturnya kayak gini. Cuma kalau string tanpa dan, dia itu cuma string doang tanpa dan. Jadi kalau kalian bukan string, itu pakainya dan. Tapi kalau itu kalian string, jangan pakai dan. Itu walaupun emang untuk beberapa kasus pakai dan juga bisa sih kalau string, tapi selama ini aku kode dan disarankan juga, aku belajar-belajar dari website lain juga, itu nggak pakai dan kalau string. Jadi kalau kita mau input string, jangan pakai dan, jangan lupa. Dan ini itu emang penting sih, dan emang suka bikin keliru emang ini dan atau ampersand karakter. Nah, kodenya itu ada 2 kalau untuk string. Yang pertama kan %s. Ya, ini %s yang udah kita pelajari dari tadi ya, %s. Nah, tapi kelemahannya kalau untuk di input, kalau di output dia bisa tuh output karakter, mau output spasi, mau output plus, mau output apa aja bisa. Tapi kalau kita mau input, kita pakai %s, dia itu nggak bisa terima spasi. Dia itu nggak bisa baca tuh, nggak bisa baca spasi atau enter, dia itu nggak bisa. Tapi kalau kita pakai yang kedua ini, itu bisa tuh. Nah,
Yang kedua ini aku bakal jelasin gimana prosesnya. Kalau ini kan persen S. Ini juga sama persen, tapi istilahnya kita ada buka kurung siku, baru tanda pangkat, baru karakternya. Yang akan digunakan sebagai penanda bagi komputer tahu, oh ini stop sini. Gitu. Baru tutup siku. Nah, ini tuh akan berhenti ketika satu karakter dibaca di inputan, itu pengertiannya. Contohnya gimana aku bakal jelasin nih. Persen tanda pangkat baru persen N. Ini artinya cara bacanya adalah dia bakal input terus sampai dia ketemu enter. Persen N ini enter. Sampai ketemu enter. Jadi kalau sama dia nggak ketemu enter, walaupun itu spasi, dia bakal input terus sampai ketemu enter. Gitu sampai user klik enter. Nah, baru habis itu yang kedua, berarti ini artinya dia bakal input terus sampai si user atau kita itu input angka 2. Kalau kita input angka 2, nah baru dia programnya berhenti. Gitu. Nah, angka 2-nya itu nanti nggak bakal termasuk ke dalam ini ya, ke dalam apa namanya, ke dalam variabelnya. Jadi misalkan kalau aku udah isi 1, 2, 3, 4, 5, nah nanti dia tuh hanya bisa, berarti nanti kan dia cuma input sampai angka 2 tuh. Nah, berarti di dalam variabelnya cuma ada angka 1. Angka 2-nya nggak termasuk ya gitu. Nah, kayak gini juga nih, dia bakal input berarti sampai huruf G besar. Jadi kalau misalkan G kecil ya berarti nggak apa-apa. Tapi ketika dia ketemu ada G besar di input oleh kita, user, maka otomatis nanti dia bakal selesai, inputnya bakal stop gitu. Dan seterusnya bebas, ini bisa apa aja gitu. Yang penting karakter itu apa aja kita bisa lihat di dalam ASCII table. Yang ini bebas, mau ini kayak mau buka kurung, mau apapun itu bebas. Gitu. Contohnya gimana nih? Nah kayak gini, aku buat kalimat string daripada kalimat ini yaitu array of char sebanyak 100. Jadi dia itu bisa nampung 100 karakter. Nah, kita kita isi sesuatu, muncul kan isi sesuatu. Nah, setelah udah muncul, dia bakal scan. Scan bentuknya adalah dia bakal minta sampai bentuknya sampai selesai sampai ketemu enter. Nah, sampai dia bakal input terus sampai ketemu enter. Nah, baru kalau dia udah ketemu enter, dia tuh bakal masukin kemana nih? Bakal masukin ke variabel kalimat yang kita input. Ingat, karena bentuknya string, berarti kita nggak pakai done. Karena bentuknya string, berarti di sini juga harus string bentuknya, yaitu array of char. Disesuaikan dengan ini. Tuh. Nah, kita udah input ke dalam kalimat. Setelah kita udah enter nih, kan dia udah ketemu enter tuh, kita enter. Otomatis programnya berhenti input. Setelah berhenti input, berarti progress scanf udah kelar nih. Dilanjut lagi ke selanjutnya ke bawahnya. Oh, ada output nih, printf. %s, berarti dia mau output string. Dari variabel apa dia akan bakal output? Dari variabel kalimat. Nah, kalimat kan tadi kita udah isi tuh, Saint John. Contohnya gitu ya, misalkan namanya. Nah, berarti ntar dia bakal keluarin Saint John, isi dari si kalimat. Gitu. Lah, kok bisa keluarin spasi? Bukannya perasaan S nggak bisa spasi? Iya, nggak bisa spasi hanya kalau ketika input. Kalau output dia bisa keluarin spasi. Gitu. Kalau input dia nggak bisa terima spasi, tapi dia bisa keluarin spasi, istilahnya gitu. Nah, itu untuk input khusus untuk string. Nah, kemudian sekarang ada masalah nih timbul. Kalau kita input untuk char atau string, enter itu termasuk karakter. Nah, jadi enter itu bisa dibaca oleh char atau oleh string. Nah, contohnya gimana? Kayak gini contohnya. Aku buat variabel angka. Kemudian aku buat teks 1. Bentuknya string, berarti dia bisa isi 15 karakter. Kemudian aku buat lagi teks 2. Bentuknya string juga, dia bisa isi 10 karakter. Nah, baru aku pertama scan angkanya. Ingat ada dan, dia bukan string, berarti dia pakainya dan %d. Lalu aku isikan 15. Enter. Kan kalau udah selesai input enter ya, jangan lupa. Terus selesai input baru kalian enter.
Nah, kan udah enter, programnya bakal jalan. Nah, udah jalan, udah selesai, dia masukin 15 ya ke dalam angka. Angkanya udah bernilai 15 nih, baru lanjut lagi dia scan. Scan sampai enter. Untuk teks 1, teks 1 kan string, berarti kita nggak pakai dan. Nah, aku isi Saint John. Aku enter. Pas aku enter, berarti kan Saint John ini udah kesimpan sih ke teks 1 nih. Nah, baru aku enter. Berarti dia bakal lanjut lagi ke si yang selanjutnya. Scan F, %S, teks 2. Nah, setelah itu, di teks 2, kok tiba-tiba kita nggak bisa isi? Kan harusnya ada ya, ada scan untuk si teks 2. Kok nggak bisa diisi? Iya, nggak bisa diisi. Tahu kenapa? Karena teks karena ada enternya tuh yang jadi masalah. Ingat pas pertama kali kita isi 15, setelah kita isi kan kita enter tuh. Nah, enternya itu malah masuk ke si yang ini. Jadi isi dari teks 1 itu adalah enter. Bukannya Saint John, tapi enter. Isi dari teks 1. Jadi pas kita isi Saint John di sini, sebenarnya itu kita tuh isi untuk si teks 2. Makanya pas kita print teks 2, dia itu cuma Saint doang. Karena kan %S nggak bisa nerima spasi. Jadi otomatis kalau dia ketemu spasi, berarti udah stop tuh. Jadi dia cuma stop di sini doang. Yang John ini udah hilang gitu. Makanya jadi kayak gini. Si angka isinya 15, teks 1 itu isinya enter, baru si teks 2-nya jadi Saint istilahnya. Isinya. Nah, kayak gini. Nah, baru solusinya gimana? Kita pakai namanya sintaks atau bisa kita bilang sebagai kode yang namanya getChar. Yaitu sintaks untuk menelan atau memakan %n. Jadi %n-nya nggak masuk gitu loh ke variabel-variabel yang kita yang kita mau input gitu. Nah, jadi setiap kali kita enter, setelah selesai input, maka enter tersebut akan ditelan atau dihapus oleh getChar. Jadi bakal aman, nggak bakal masuk ke dalam si input gitu loh. Nah, contohnya kayak gini. Setelah kita isi angka nih, kan aku udah enter nih. Enter. Nah, agar dia nggak masuk ke yang selanjutnya yang ini, agar dia nggak masuk, kita isi getChar. Biar ntar kemakan di sini loh enternya. Nah, satu getChar untuk makan satu enter gitu. Yang gitulah. Nah, baru habis itu kita scan lagi nih. Teks 1. Saint John. Kita enter lagi. Ada enter kan? Agar enter yang nggak masuk ke dalam teks 2, kita kasih getChar. Udah kemakan kan? Karena udah kemakan enternya, berarti ya udah, kita bisa lagi scan lagi. Teks 2, nah, aku isi berhasil. Baru spasi. Ada emoticon senang. Nah, kan aku enter lagi. Nah, karena aku enter lagi, aku isi getChar lagi, biar kemakan enternya. Nah, ini bebas ya, opsional bagi kalian. Karena kan selanjutnya kan nggak ada lagi kan kode untuk scan. Jadi walaupun kita isi enternya nggak bakal ke input kemana-mana gitu. Tapi ini kebiasaan aku agar aman sih, agar nggak lupa juga, bahwa setiap kali aku input, nggak peduli dia itu ada angka atau teks, atau nggak peduli dia itu setelahnya ada inputan lagi atau enggak, aku isi getChar aja sih. Itu biar aman, biar apapun itu, biar setiap kali aku input, istilahnya nggak ada enter yang tersisa gitu loh, semua enter kemakan gitu, jadi aman. Nah, setelah itu kan aku bakal push ini. Nah, udah muncul, baru printf %d enter angka. Nah, angka kan tadi kita isi 15, berarti muncul 15. Nah, udah 15 udah di print enter, di enter. Nah, udah selesai, lanjut lagi ke kode selanjutnya, printf %s dari si teks 1. Teks 1 tadi isinya apa? Saint John. Nah, berhasil tuh Saint John keluar. Kita enter lagi. Baru abis itu kita masuk lagi teks 2 nih. Teks 2 apa tadi berhasil emoticon ini kan, tapi pas ditampilin kok cuma ada ini doang, berhasil doang. Ingat, kenapa? Karena %s dia tuh cuma bisa, dia tuh nggak bisa input spasi gitu loh. Jadi ketika ada spasi, otomatis dia langsung stop. Jadi ini nggak ke input deh, jadi cuma berhasil doang yang ke input. Gitu. Sehingga pas ditampilin ya otomatis di dalam teks 2 ya cuma berhasil gitu. Gitu. Jadi kalau kalian mau bisa input spasi, pakailah yang
yang kayak gini bentuknya, yaitu kurung siku. Yang pakai kurung siku, jangan pesan S. Pesan S itu nggak bisa nerima spasi. Seperti itu. Ya, inilah solusi untuk input. Nah, kayak itu udah selesai nih input. Udah bisa output, udah bisa bikin variabel, bikin array, udah bisa bikin input. Tinggal kalian latih lagi lebih dalam dan lebih pelajari lagi. Kayak ini perlu dihafal gitu loh. Ini apa, struktur penulisannya gimana, baru ada kode apa aja, guna-gunanya apa. Nah, itu ya harus dihafal sih itu memang. Gitu. Nah, habis itu sekarang yang komen. Nah, ini kita refreshing dulu nih komen. Jadi komennya nih adalah suatu tulisan yang mana ketika kita isi tuh, itu bakal di skip sama komputer nggak bakal baca. Gitu. Jadi nggak akan mempengaruhi itu program kita apakah makin lancar atau program kita jadi ada error nih karena kita isi sesuatu, karena kita ketik sesuatu. Enggak. Jadi setiap hal yang kita isi di dalam komen ini itu bakalan istilahnya bakalan di skip sama komputer sih gitu. Nah, cara penulisannya gimana? Cara yang pertama, hanya untuk satu baris. Cara cepatnya adalah kita kontrol baru garis miring. Garis miringnya jangan lupa yang bentuknya kayak gini ya, jangan kebalik. Nah, habis itu nanti bakal muncul kayak gini. Kalau mau manual ya, berarti kita kan otomatis garis miringnya double, baru ini komennya HP bebas. Tapi ingat, komennya hanya bisa di satu baris. Jadi ntar kalau kalian misalnya di bawahnya kalian isi lagi, nggak bisa gitu loh. Nah, kalau cara kedua, ini bisa untuk lebih dari satu baris nih, tapi nggak ada cara cepetnya. Itu kelemahannya. Nah, caranya gimana? Kita garis miringnya kayak gini, tapi habis itu kita tanda bintang. Nah, udah kita isi komennya, apa aja bebas, mau berapa baris pun terserah. Nah, kalau udah selesai isi komen, kita kasih lagi tanda bintang, baru kasih tanda garis sebagai penutupnya. Nah, ini kalian bebas mau pilih yang mana. Kalau aku lebih suka yang ini. Kita tinggal, soalnya ada cara cepat, tinggal kontrol garis miring sih. Kita kalau mau uncomment, dari Martin, mau di uncomment, nanti tinggal ini juga sih, tinggal dikontrol, tambah garis miring ini. Jadi kita otomatis double ininya hilang dia. Otomatis ke uncomment gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar nih, gimana sih cara kita bisa salin suatu string isinya ke string yang lain. Dan artinya nih, misalkan kita punya nih string halo-halo. Kan itu kan ada di kalimat ya, ada di variabel kalimat. Nah, caranya gimana agar kita bisa copy nih isi dari string ini yang kalimat ke string salinan. Kita bisa copy, gimana cara copy? Nah, ada namanya spinf. Ini nama sintaks atau kodenya. Strukturnya gimana? Pertama kita spinf, buka kurung, variabel tujuan. Kita mau copy ke variabel apa nih? Nah, kita taruh di situ, lalu koma, buka tanda petik, kode input atau output, kayak misalkan %s, %d, dan sebagainya itu. Dan itu disesuaikan dengan variabel asal yang kita mau copy. Misalkan kalau variabel asalnya tadi kan apa tuh? Ya, di sini udah pasti %s sih ya. Soalnya kan variabel asalnya apa namanya? Oh, enggak. Variabel asalnya bisa string, bisa apa aja gitu. Kalau untuk spinf bebas. Jadi kalau misalkan di sini variabel tujuannya kalian string, variabel tujuan ini udah pasti string, udah harus string. Tapi untuk variabel asal ini bebas mau apa aja. Boleh string, boleh kalimat. Kalau misalnya di sini bentuknya yaitu integer nih, berarti ini nanti di sini kan %d. Tapi nanti pas kita masukin ke sini, itu jatuhnya jadi string. Jadi bentuknya itu udah bukan angka lagi, tapi jadi bentuk string. Nah, itu sih yang aku tahu. Nah, contohnya gimana? Kita langsung ke contoh aja. Yang pertama, kita buatnya ada kalimat sebanyak 100, dia bisa isi 100 karakter, dan kita isi halo-halo. Nah, baru kita buat lagi cara salinan sebanyak 50. Nah, nggak apa-apa dong, halo-halo di copy ke sini kan masih bisa nampung ya. Kan halo-halo nggak nyampe 50 juga. Jadi walaupun emang size-nya lebih kecil salinan daripada kalimat, tapi
salinan ini tetap bisa menampung halo-halo, jadi nggak apa-apa. Nah, contohnya kayak gini. Kita mau copy nih dari kalimat ke salinan, berarti tinggal salinan %s baru dari kalimat. Isi dari kalimat halo-halo. Ya udah masuk ke sini, halo-halo. Baru di copy ke sini. Jadi salinan isinya adalah halo-halo. Seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini aku ada kurang jelasin lebih lanjut lagi. SPNF ini nggak hanya bisa menyalin suatu isi string ke string lain, tapi bisa juga yang aku bilang tadi itu yang kalau bentuk integer dan sebagainya. Nah, aku coba praktekin di devc ya. Nah, contohnya kayak gini. Aku buat misalkan char A nih, misalnya sama char teks itu sama dengan ini adalah teks dari teks. Nah, oh ya, yang lupa size-nya berapa, misalkan tandanya 100. Nah, ini tuh bisa ya kan, misalkan 100 plus 23 dikali 24. Nah, ini bisa dilakukan di dalam sini. Nah, habis itu in angka, misalnya gitu. In angka sama dengan 2. Oh, ini aku ganti aja nama. Nama. Nah, nama. Misalkan angka Budi Pekerti. Nah, mantap. Nah, habis itu aku mau mau copy ke sini cara salinan sebanyak misalkan 100. Nah, habis itu aku mau copy nih, gimana caranya? Aku mau copy, jadi di dalam salinan ini itu isinya itu adalah Budi Pekerti memiliki nilai 200. Budi Pekerti dari si nama dan 200 ini dari si angka. Gimana caranya? Kita copy ke salinan. Kalau tadi kan kita cuma copy isinya doang kan. Kita copy mentah-mentah. Nah, cuma isi ini doang. Nah, kalau kita mau isinya ini juga nih, ada ini. Gimana caranya? Nah, itu gini caranya. Kita SPNF. Kita mau copy ke salinan, kan berarti kita salinan. Baru, ini apa nih sih? Budi Pekerti memiliki nilai 200. Nah, kita copy ke sini. Budi Pekerti, kan dia dari nama yang mana char. Char of array. Array of char, berarti string. Karena string berarti persen %s. Nah, 200 ini kan integer nih. Dari angka, berarti 200 ini persen %d. Nah, udah gitu. Baru sumber ininya, apa namanya, sumber datanya, sumber variabel dari mana. Nah, misalkan nih, yang dari persen %s ini kan untuk si Budi Pekerti. Budi Pekerti kan miliknya si nama nih. Nama penampung itu nama. Ya udah berarti nama di sini. Lalu persen yang kedua, cari kita persen yang kedua, dapat persen D yang ini. Nah, ini tuh untuk nilai 200. Itu untuk si angka. Ya udah berarti di sini angka. Gitu. Disesuaikan aja. Jadi kalau dengan begini, maka cara bacanya adalah variabel yang isi dari variabel nama itu kita taruh di sini. Jadi Budi Pekerti baru spasi memiliki nilai spasi memiliki nilai spasi, baru ada lagi persen D, yaitu dari isi dari nilai dari variabel angka, isinya berapa, isinya 200, berarti di sini 200. Nah, setelah udah jadi ini semua, ini di copy ke dalam sini. Jadilah isi dari salinan adalah ini, seperti itu. Nah, kita coba print ya. Kita print nih, isinya dari si salinan. Aku F11 atau kita compile dan run. Budi Pekerti memiliki nilai 200, sudah sesuai ya. Gitu guys caranya untuk copy ke dalam SPNF ini. Gitu. Nah, nah itu untuk menyalin isi ke string lain. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk operator atau dalam bentuk kita mau processing ini. Operator itu seperti di sekolah ya, ada bentuknya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pembagian gini, kalau pengurangan gini, kalau penjumlahan kayak gini, kalau perkalian bentuk kayak gini, bukan X. X itu entah dia itu anggapnya sebagai huruf, bukan perkalian. Kalau perkalian kan pakai simbol ini, bintang aja pakai simbol semua, nggak ada yang pakai huruf. Nah, habis itu ada satu lagi nih, mungkin
nggak diajarin, nggak tahu kalian diajarin atau enggak, namanya modulus. Modulus itu adalah sisa pembagian. Contohnya gini, 14 di modulus 3 berapa? 2 hasilnya. Dapat dari mana? Pertama, 14 bagi 3 sisa berapa? Kan 14 bagi 3 sisa 2 dong. Nah, karena sisa 2, berarti hasil dari 14 modulus 3 adalah 2. Jadi adalah sisa dari hasil pembagian. Itu apa? Nah, itulah modulus. Seperti itu. Nah, tingkat prioritasnya modulus ini adalah setingkat dengan perkalian dan pembagian. Jadi entah kalau misalkan kalian ketemu ada misalkan nih 2 tambah 3, 2 tambah 14 modulus 3. Nah, nanti 14 di modulus 3 dulu, baru 2-nya baru ditambah 2 gitu. Jadi yang modulus ini lebih diprioritaskan daripada penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Kita lanjut, contohnya seperti ini. Cara kita gunain perhitungan di dalam program kita. Misalkan aku nih ada buat variabel X bernilai 2. Nah, aku menambahin nilai X ini dengan 5. Caranya gimana? Berarti aku buat bentuk kayak gini. Nilai X yang akhir adalah sama dengan nilai X yang pertama yang sekarang ditambah dengan 5. Gitu. Nah, kan mungkin harus mulai biasain dengan penulisan kayak gini. Jadi, kalau di pemrograman C, itu yang di sebelah kanan sama dengan, itu bakal dilakukan terlebih dahulu, baru ntar di sebelah kirinya. Jadi kalau kayak gini, istilahnya adalah kayak gini. Nilai X sama dengan 2. Berarti X tambah 5, 2 tambah 5 kan 7 tuh. Nah, setelah 7, baru 7 itu kita di copy atau ditimpa ke dalam nilai X. Jadi nilai X-nya jadi 7 gitu. Jadi bukannya X sama dengan titik-titik tambah 5 gitu. Tapi lebih ke kita tambahin dulu X sama 5, setelah udah ditambah, baru kita masukin lagi ke dalam si X. Gitu. Jadinya X-nya 7. Nah, setelah itu, kita print nilai X-nya. Nah, muncul kan angka 7. Nah, kayak gitu. Nah, cara cepat untuk cara satu. Ada lagi nih cara lebih cepatnya. Kalau kalian kayak gini, kalian bisa ubah bentuknya jadi kayak gini. Nah, biasanya aku pakainya yang kayak gini sih bentuknya. Jarang pakai kayak gini, hanya ada lebih cepat kenapa enggak. Gitu. Nah, jadi artinya kalau kayak gini, nilai X ditambah sama dengan 5. Jadi, kita tambah nilai X sama 5 gitu loh. Lebih mudah, mungkin lebih dimengerti juga ya. Jadi, nilai X ini kita tambah 5. Nah, udah, jadinya 7. Kan dari 2 tambah 5, 7. Gitu. Nah, cara 3. Lebih cepat lagi, tapi khusus cuma untuk satu doang, jumlah atau kurang satu. Kalau misalnya di 2, ya enggak, gitu. Pakai cara yang biasa, gitu. Contohnya kayak gini. X plus sama dengan 1. Nah, ini kan artinya nilai X kita tambah 1 kan, jadi 3. Nah, itu kita bisa ubah nih, jadi bentuknya kayak gini. X plus plus atau plus plus X. Udah kelar, gitu doang. Nah, baru kalau mau dikurang 1 nih, X dikurang sama dengan 1, kita bisa ganti dengan X min min atau min min X, gitu. Oh ya, yang ini tuh nggak hanya plus dan pengurangan ya, nggak hanya penjumlahan pengurangan, tapi semua yang ada di sini itu bisa dipakai. Perkalian pembagian modulus bisa dipakai di sini juga sama cara pakainya. Tapi kalau khusus untuk yang satu, ini hanya bisa untuk penjumlahan sama pengurangan. Jadi kalian tuh nggak bisa tuh bentuknya X kali-kali atau X modulus-modulus. Itu nggak bisa. Cuma bisa X plus plus, X min min, plus plus X, atau min min X aja, hanya bisa penjumlahan dan pengurangan. Dan itu hanya bisa satu doang perubahannya. Contohnya kayak gini. Kita buat variabel X sama dengan 2 isinya. Baru kita tambah X plus plus, berarti nilai X jadi 3 nih. Setelah kita print, nilai X jadi 3. Gitu. Jadi kalau X plus plus nambah 1, X min min, itu. Kalau min min itu kurang 1. Nah, sekarang perbedaannya. Plus plus X sama X plus plus atau min min X sama X min min, bedanya di mana nih? Kok ada 2 gitu? Nah, jadi bedanya kayak gini. Jika plus atau minnya itu ada di depan nama variabel, contohnya kayak plus plus X atau min min X, dia di depan nama variabel kan, berarti variabel itu harus dijumlah atau berarti variabel itu dijumlah atau dikurang dulu baru diisi, atau baru di copy ke variabel lain. Contohnya gini, misalnya nih, aku buat ada variabel X 2, aku udah buat variabel Y, belum ada isinya. Nah, baru aku isi Y itu sama dengan plus plus X. Nah, kalau kayak gini artinya, cara bacanya adalah nilai X kita tambahin 1 dulu, udah jadi 3 kan, nilai X udah jadi 3, baru kita
taruh di sini, ke si Y. Jadi Y-nya itu 3, jadi X sama Y, Y-nya 3. Seperti itu. Nah, kalau misalkan plus atau minnya ada di belakang nama variabel, contohnya seperti X plus plus atau X min min. Berarti variabel itu diisi dulu, baru dijumlah atau dikurang. Contohnya gimana? Kayak gini. Aku buat variabel X sama dengan 2. Aku buat variabel Y. Kemudian, aku isi variabel Y dengan X plus plus. Nah, kalau kayak gini artinya, nilai X kan 2. Nah, itu di copy dulu tuh ke si Y. Jadi si Y ini nilainya 2. Setelah udah dipindahin ke Y, udah di copy, udah disalin ke Y nilai dari si X. Si X ini baru ditambah 1 jadi 3. Jadi ditambahnya belakangan. Makanya setelah di print nilai X-nya tuh udah 3 tapi Y-nya 2 gitu. Kalau yang ini kita tambahin dulu, kita ubah dulu si X-nya baru kita copy atau kita salin ke Y. Kalau yang di sini kita salin dulu baru kita jumlah atau kita kurangkan gitu. Baru kita ubah. Paling bedanya di situ sih. Mudahnya buat kalian untuk ingat kalau misalkan plus atau minus di depan berarti dia di plus atau dikurang dulu nih, baru disalin. Tapi kalau misalkan dia di belakang berarti dia disalin dulu baru dikurang atau ditambah. Nah, kayak gitu. Perbedaan dari plus plus X atau dengan plus 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 atau perbedaan antara min XX dengan X min min seperti itu. Nah, itu operator aritmatika. Sekarang operator relasi untuk perbandingan. Sama kayak di matematika, kurang dari, lebih dari. Nah, kalau kurang dari sama dengan kayak gini bentuknya. Karena kan kita nggak bisa tambahin bawah sini ya, nggak ada simbol kayak itu di keyboard kita, nggak ada juga. Jadi kita pakainya kayak gini buat akalinnya. Di C juga kayak gini. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu. Udah habis itu sama dengan kayak gini. Untuk membedakan dengan yang ini loh. Sama dengan saat dia tuh mau isi, sama dengan yang buat perbandingan kayak gitu. Jadi kalau sama dengan dia double. Nah, ini jangan lupa juga ya, ada beberapa teman aku juga. Itu kalau perbandingan suka lupa, dia tuh pakainya tuh malah kayak cuma satu sama dengan, makanya kadang suka error programnya. Gitu. Nah, habis itu tidak sama dengan. Tidak sama dengan seperti ingkaran, ya itulah. Jadi kan pakai tanda suruh, artinya bukan sama dengan. Gitu. Nah, ini kenapa sama dengan satu aja, kenapa nggak dua? Karena ya, kalau misalnya sama dengan satu, ya kan nggak ada yang sama juga ya. Tuh, jadi ya satu aja gitu. Kalau ini kan, kalau ini cuma satu kan, ntar kan sama emang yang ini, jadi makanya diganti gitu, diubah biar berbeda gitu. Nah, itu untuk operator relasi. Nah, ini tuh digunakan malah di if, di selection. Cara kita ini adalah berupa kita ajarin komputer loh. Kalau kamu ketemu case kayak gini komputer, kamu lakuin ini. Kalau kamu ketemunya kayak gini case-nya, kamu lakuin begini. Kalau kamu kayak gini ketemunya, kamu lakuin ini. Gitu. Nah, ini itu namanya selection atau if. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan instruksi atau perintah kode yang ada di dalamnya. Nah, strukturnya kayak gini ya formatnya. If kondisinya gimana? Nah, ini kondisinya kita pakai yang kayak gini. Sama dengan, kurang dari, tidak sama dengan. Nah, kalau kondisinya terpenuhi, maka kita bakal jalanin perintah yang ada di dalam sini. Yang di dalam tutup kurawal ini, kurung kurawal. Nah, kita bakal jalanin semua perintah yang ada di dalam sini. Nah, kalau misalnya udah selesai jalanin perintah, apakah bakal lanjut lagi ke sini? Enggak. Kalau misalkan yang ini udah benar, berarti yang ini kita skip. Tapi kalau ini salah, tandanya kondisinya nggak terpenuhi nih, maka kita lanjut cek ke bawahnya. Apakah kondisi yang ini terpenuhi? Jika iya, maka kita lakukan perintah yang ini. Baru yang bawahnya kita skip sisanya. Tapi kalau salah juga, maka kita lanjut lagi ke bawah. Nah, di else atau yang terakhir, else itu kita nggak ada kondisi. Kenapa? Else ini adalah gunanya itu untuk jika semua yang dari atas sampai ke bawah itu salah semua, maka pas sisanya bakal masuk ke sini. Gitu. Di ini tuh kalau salah semua, apa yang akan kita lakuin itu? Akan dilakukan di sini. Gitu. Nah, else if ini tuh bisa lebih dari satu ya. Enggak harus satu, tapi kalau if sama else itu cuma bisa satu. If itu pasti di paling atas, sedangkan else itu pasti di paling bawah. Seperti itu.
else if mau lebih dari satu bebas, bisa tak terhingga, terserah. Nah, contoh kayak gini, aku bikin programnya. In X sama dengan 2. Aku buat nih, ada variabel yang isinya itu 2. Jika nilai X sama dengan 3, dalam artian nilai X ini yang aku isi 2. Jika sama dengan 3, maka kurangi X sama 3. Enggak dong, salah dong, kan X-nya 2. Berarti salah. Not. Nah, kita masuk lagi ke selanjutnya. Jika X lebih besar sama dengan 2, bener dong, kan X-nya 2. Ya udah, berarti dia baru masuk ke dalam sini. Nah, dia lakuin perintah yang di sini, yaitu print tanda kayak gini, baru spasi, baru nilai dari X. Nah, sesuai kan? Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, ya udah yang bawahnya dia skip semua sampai habis gitu. Yang bawahnya maksudnya itu bukan kode yang di bawahnya ya, maksudnya semua yang masih satu format dengan if yang selection ini, yang masih satu format dia bakal skip. Jadi kalau misalnya di bawahnya ada else if, ada else, itu bakal dia skip gitu. Nah, kemudian oh ya, nah contohnya kayak gini nih, aku lebih jelas di sini sekalian aja tentang contoh yang else. Setelah operator aritmatika ada relasi, dan yang terakhir ini adalah operator logika. Nah, ini itu adalah bentuk dan ada yang bentuk dan atau lingkaran. Mungkin kalian kalau yang SMA pernah ini apa namanya? Pernah belajar yang namanya logika matematika di pelajaran matematika, yang kayak benar dan benar maka benar, benar atau salah benar, salah dan salah salah gitu, yang kayak gitu loh. Nah, itulah operator logika, dan itu digunakan di matematika, di programming. Nah, mudahnya gini, kalau dan itu simbolnya kayak gini, double dan, double ampersand, hanya bisa benar jika semuanya benar. Nah, kalau atau, bentuk kayak gini yang tegak lurus tapi 2, itu adalah hasilnya itu benar jika salah satu udah benar. Jadi kalau salah satu benar, ya udah benar gitu. Kalau dan itu harus semuanya benar, baru benar, gitu. Nah, ada satu lagi, ingkaran atau negasi. Tanda seru. Artinya, kalau hasilnya benar, berarti jadi salah. Kalau hasilnya salah, maka jadi benar. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti di sini nih. Aku buat integer X sama dengan 2. Oke, nah habis itu aku coba cek, apakah X sama dengan 3? Enggak dong, kan dia 2 isinya, berarti salah. Nah, lanjut cek ke yang selanjutnya. Else if X lebih besar sama dengan 2. Nah, iya, betul. Oke, kita cek lagi. Dan X sama dengan 5. Enggak, dia bukan 5, tapi 2. Berarti kan di sini benar. Di sini salah. Benar dan salah, ada salah satu nih yang salah. Ya udah, berarti salah. Kan benar tuh hanya bisa benar jika semuanya benar. Jadi karena ini nggak benar, ini salah, berarti dia cannot. Dia lanjut lagi ke yang selanjutnya. Dicek. X kan sama dengan 2. Apakah X lebih kecil dari 2? Enggak, X itu kan 2. Berarti jadi salah ini. Atau X sama dengan 5. X sama dengan 5, salah juga. Nah, karena di sini nggak ada yang benar hasilnya, dalam artian salah semua, berarti ini juga salah, gitu. Jadi cannot. Nah, baru lanjut lagi ke else. Wah, udah salah semuanya dari if sampai ke else if yang terakhir. Udah sampai semuanya udah salah nih. Ya udah, berarti masuknya ke else itu. Jadi ya udah, berarti ini yang kita lakukan karena salah semua. Si X kita tambah 1 jadi 3 nilainya, kan X plus plus jadi 3. Setelah itu kita print X, dia juga 3. Gitu. Nah, untuk else if ini sama else itu bebas. Kan mau pakai boleh, mau enggak boleh, mau if doang boleh. Mau else doang boleh, mau else if doang boleh. Gitu. Bebas. Yang pasti if ini yang selalu pasti ada. Yang wajib ada itu if. Wajib ada, yang lainnya bebas kan, mau ada enggak. Else cuma bisa 1, else if bebas, itu boleh lebih dari 1. Else if selalu di tengah-tengah, else itu selalu di paling akhir dan cuma sendirian, dan if itu selalu paling atas dan cuma sendirian doang juga gitu. Tapi kalau else ini boleh kalian pakai, boleh enggak gitu. Kalau seandainya nggak ada else gimana? Kan ini udah salah sampai sini. Nggak ada else nih. Ya udah, berarti dia nggak nggak ada yang dia lakuin, dia bakal lanjut aja ke apa namanya? Ke program yang selanjutnya. Contohnya gimana?
Mungkin aku coding ya. Contoh yang ini aku coding ke devc. X sama dengan 2. Baru if X sama dengan 3. Kita printf 1. Else if X sama dengan 2. X sama dengan 5. Kan salah ya. Maka printf 2. Lalu habis itu else if X sama dengan 5 atau X lebih besar dari 2. Maka printf 3. Nah, tandanya nggak ada else nih. Ini kan salah semua nih. Ini salah. Baru tandanya di akhirnya aku ada ini. Ada tulis program selesai. Nah, apa yang terjadi kalau kayak gini? Sebaran. Oh ya, lupa titik koma. Nah, program selesai, tapi nggak ada isinya, nggak ada printf 1, 2, 3. Artinya gini, kita 2 sama dengan 3 kan salah, berarti dia skip. Ini juga salah kan, berarti skip. Ini juga salah, skip. Karena udah sampai akhir, udah nggak ada lagi, ya udah dia lanjut aja. Dia lanjut lagi ke program, ke perintah selanjutnya gitu. Jadi istilahnya selection ini dia skip selectionnya. Gitu. Nah, itu sih untuk operator logika dalam if. Nah, catatannya untuk selection. Oh ya, yang ini yang tadi. Nah, ini nanti aku coba share di deskripsi. Kalau yang mau lihat buat catatan, boleh download, silakan. Gitu. If, else if, dan else adalah if opsional, boleh dipakai, boleh enggak. Else if boleh lebih dari 1, iya, bebas, bisa sebanyak-banyaknya. If dan else hanya boleh 1, yap. Kalau pakai if, berarti itu pasti selalu di awal. Kalau pakai else, itu pasti selalu paling akhir, paling bawah. Nah, baru abis itu perintah yang ada dalam selection, yaitu if, atau else di dalamnya, itu bisa lagi mengandung selection lagi, atau loop lagi, atau apapun itu bisa mengandung apapun lah di dalam situ gitu. Jadi nggak ada ketentuan tuh. Kalau misalkan di dalam if, perintah yang di dalam sini tuh, berarti nggak boleh ada if lagi, nggak ada ketentuan seperti itu. Tapi bebas itu. Contohnya kayak gini, X sama dengan 2. Apakah X lebih besar sama dengan 2? Iya. Berarti X tambah 1 jadi 3 kan. Baru di sini cek lagi. Apakah X lebih kecil dari 100? 3 lebih kecil dari 100, ya betul. Dan X lebih besar dari 5. Enggak dong, salah dong. Kan X-nya 3. Berarti benar dan salah. Jawabannya adalah salah kan, kalau dan itu kan harus benar semua, baru benar. Nah, ada salah satu salah, berarti otomatis salah. Tapi kan ada ingkaran, berarti yang salah jadi benar. Karena benar, berarti dia print nih, di dalamnya nilai X itu 3. Nah, habis itu dia nggak print lagi yang ini, yang bawahnya dia bakal skip sampai else itu, sampai else if, sampai selection satu kesatuan seleksinya bakal dia skip gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada bingung-bingung, mungkin kalian ini akan bisa membuat kalian lebih mengerti dengan kalian coba sendiri gitu. Kan kalian udah tahu nih kode ini untuk apa, untuk ini untuk apa, ini untuk apa. Kalian penasaran ini kalau kayak gini itu benar atau salah? Kalau kayak gini gimana? Nah, kalian coba sendiri itu di devsys kalian untuk kalian latihan codingnya gitu loh, biar lebih ngerti juga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke repetition atau loop. Itu untuk mengulang kode atau perintah yang sama sebanyak yang diinginkan. Misalkan nih, kita ingin print angka 1 sampai 100. Nah, misalkan kita bikin printf 1, baru titik koma, baru printf 2, titik koma, printf 3, titik koma, sampai 100. Kan lama ya. Jadi daripada kayak gitu, mending kita pakai namanya loop atau repetition. Nanti kita tinggal bilang aja ke program, maksudnya ke komputer, tolong print ya angka 1 sampai 100. Nah udah, kita dia langsung print. Gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet sampai berkali-kali kita tulis gitu. Ada 3 cara untuk melakukan repetisi atau loop di C. Yang pertama itu pakai sintaks atau kode while. Formatnya kayak gini, while baru ada kondisinya. Kondisinya ini sama kayak kondisi yang di if. Nah gitu. Jadi kalau misalkan
selama kondisinya terpenuhi, maka kode yang di sini akan dilakukan terus. Jadi kalau misalkan kondisinya ini kalian isi kosong atau nggak ada dalam artian kondisi ini nggak bakal pernah terpenuhi, maka ntar otomatis kode yang di dalam sini bakal dijalankan terus sama program. Jadi programnya bisa nggak kelar-kelar gitu. Jadi endless loop. Dia lakukan terus, nggak berhenti-berhenti. Seperti itu. Contohnya kayak gini. Aku buat I sama dengan 1. Baru habis itu, selama I kurang sama dengan 5, maka print nilai dari I. Kan gitu. Baru habis itu I-nya tambah 1. Ya udah, berarti dia print kan. I sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5, iya betul. Berarti print 1, enter. 1 berarti enter. Baru tinggal 1 ditambah dengan 1. Jadinya 2. Baru cek lagi, apakah 2 kurang sama dengan 5? Iya, 2 kurang sama dengan 5, dia print lagi. 2, enter. Bertambah 1 lagi, 3. 3 kurang sama dengan 5, iya, berarti print lagi, enter. Gitu terus sampai di yang terakhir. Kan dia 5 nih, dia print 5. Bertambah 1. Jadi 6 dong. Apakah 6 kurang sama dengan 5? Enggak. Karena salah, berarti otomatis filenya selesai. Dia lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu ada puts, loop selesai, ya udah dia munculin loop selesai. Gitu. Untuk loop yang pertama. Nah, loop yang kedua, dia itu pakai sintaks atau kode namanya do while. Nah, formatnya kayak gimana? Formatnya kayak gini. Do, buka kurung kurawal, ini perintah yang mau dilakuin. Kalau ini while ini kondisinya. Jadi kalau misalkan di sini kan while di awal nih. Dia cek dulu baru dia lakuin. Kalau yang ini dia tuh lakuin dulu baru dia cek apakah perlu diulang atau enggak gitu. Jadi dia udah lakuin, dia tanya, ini perlu diulang atau enggak gitu. Nah, seperti itu kalau untuk do while. Contohnya gimana? Kayak gini. In I sama dengan 1. Ya udah. I sama dengan 1, ya udah. Habis itu udah do, berarti langsung dia print F %D. I-nya berapa nih? 1 kan, berarti 1 baru enter. Baru I-nya tambah 1 jadi 2. Nah, setelah itu dia baru cek apakah 2 kurang sama dengan 5. Nah, iya, berarti baru dia ulangnya lagi yang ada di do. 2 baru enter. 2 jadi 3 dan seterusnya sampai 5. Nah, pas sudah jadi sampai 5, dia cek lagi apakah while enggak kan pas 5 di sini. Enggak, dia print di sini kan 5. Setelah dia print 5, enter di sini 5 enter, ditambah 1 kan 5-nya jadi 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Enggak, salah, berarti selesai do-nya. 2 selesai, loop-nya selesai. Ada dia lakuin instruksi selanjutnya, loop selesai gitu. Jadi ya kalau kira-kira tuh while tuh dia tuh periksa dulu, cek dulu nih. Sesuai nggak baru dia lakuin perintahnya. Kalau di do itu do while dia lakuin dulu baru cek apakah perlu diulang atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir ini yang paling aku suka, namanya itu adalah for. Tapi ini mungkin yang paling ribet juga, tapi ini yang paling efektif kalau kalian mengerti caranya. Nah, di sini aku mau ajarin caranya gimana. Kalau for itu formatnya kayak gini. For, baru ini pengisian variabel. Misalkan kalau variabel kalian ada mau ganti-ganti, ini bisa di sini. Mau isi nilai atau mau bikin variabel itu bisa di sini. Nah, habis itu titik koma. Kalau udah titik koma, bagian yang kedua itu adalah kondisinya. Gimana sih dia tuh bakal loop itu selama apa gitu. Nah, kalau udah selesai dia titik koma lagi, baru yang ketiga, bagian ketiga itu adalah perubahan tiap pengulangan. Tiap kali dia ngeloop, tiap kali dia nge-repeat, apa sih yang perubahan yang terjadi? Gitu. Nah, itu dia tulis di sini. Nah, baru buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, ini adalah perintah yang mau diulang. Nah, gitu. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. In I sama dengan 0. Aku bikin nih, variabel I sama dengan 0. Kemudian aku ubah nilai I-nya jadi 1 di sini. Kan yang pengisian variabel yang di bagian pertama. Setelah itu titik koma berarti bagian kedua nih. Bagian kedua, selama I kurang sama dengan 5, maka lakuinlah loop ini. Nah, baru bagian yang ketiga, setiap kali kita ngeloop atau setiap kali kita nge-repeat, kita bakal nambahin nilai I sama 1. Gitu. Nah, udah. Karena itu, ya udah berarti ntar dia bakal ngeprint ini sebanyak yang pertama kali nih kan nilai I sama dengan 1. Ya udah kita cek I kurang sama dengan 5, berarti 1 kurang sama dengan 5, ya betul.
Berarti print uh, print 1, kan i-nya 1, baru enter. Nah, setelah itu dia bakal tambahin sama dengan 2. Dia bakal tambahin 1 jadi 2. Nah, yang ada di sini tuh selalu dilakuin di akhir dari loop ya, walaupun mungkin plus plus i tetap dilakuinnya di akhir loop. Bagaikan ini loh, dilakuinnya di akhir loop, ditaruhnya di paling akhir loop gitu. Nah, habis itu kan ditambah itu jadi 2. Lanjut lagi nih, dia cek lagi. Nah, oh ya, yang ini kita nggak ubah lagi ya. Ini tuh dia cuma ubah pas pas dia tuh mau ngeloop pertama kali. Cuma di pertama kali. Kalau udah dia loop tinggal ngulang, dia udah nggak lakuin lagi yang ada di sini. Jadi dia langsung cek apakah 2 kurang sama dengan 5, kan i-nya udah 2 tuh. Iya, baru dia masuk, dia print 2 enter. 2 enter. Nah, besok baru dia lakuin i plus plus jadi 3 kan. Baru dia cek lagi 3 kurang sama dengan 5. Iya, print lagi enter. Baru dia tambah lagi 1 4. Oke, 4 kurang sama dengan 5. Iya, print enter. Print enter. Baru habis itu ditambah 1 kan jadi 5. 5 kurang sama dengan 5. Iya, betul. Jadi print enter. Print enter. Nah, baru ditambah 1 6. 6 kurang sama dengan 5. Enggak dong, enggak. Berarti karena enggak, maka selesai. Dia lanjut ke puts. Loop sudah selesai. Selesai deh, gitu. Nah, untuk beberapa kasus di dalam for ini kita bisa bikin variabel jika misalkan in i ini nih. Kita tuh nggak bikin sebelumnya nih. Kita baru bikin di dalam sini in i sama dengan 1. Nah, itu bisa tuh ada untuk beberapa kasus. Kalau nggak salah, kalau misalkan yang ini kan .c nih, tadi aku bilang kan kalau kita mau coding dalam bahasa C itu kan bisa di .c atau .cpp. Nah, kalau kalian taruhnya di .cpp itu kalau nggak salah bisa bikin kayak in i sama dengan 1 gitu. Jadi ada in. Nah, itu keuntungannya di mana? Keuntungannya di sini. Kalau misalkan kalian di sini in i sama dengan 0. Nah, i yang emang kalian kepake di dalam loop. Tapi setelah kalian selesai looping, seandainya kan udah nggak digunain lagi kan si variabel ini. Nah, dia walaupun udah nggak digunakan, tapi tetap ada gitu loh. Nggak hilang, istilahnya makan memori. Nah, tapi kalau kalian bikin in i sama dengan 1 di dalam sini, yang pertama, kalian langsung bikin variabel di sini, itu cuma bakal kegunain selama loopnya berjalan. Sedangkan setelah loopnya udah selesai berjalan nih, ya udah otomatis in i-nya dia hilang gitu. Variabel i-nya jadi hilang, otomatis hilang gitu. Jadi lebih hemat memori. Nah, contohnya gimana? Yang gini. Coba save di .cpp ya. Untuk C++ ini. Jadi sebenarnya ada 2 bahasa. Ini buat pengetahuan kalian juga. Ada C dan C++. Bahasa C itu nggak mencakup C++. Tapi bahasa C++ itu mencakup C. Jadi kalau kalian mau coding C, ya lebih aman pakai yang CPP gitu. Tapi kalau untuk di Binus atau di beberapa, kan kita nggak boleh coding bahasa C++. Karena bahasa yang ini tuh ada banyak cara cepatnya, cara singkat atau jalan pintas. Nah, itu kan kayak nggak melatih logika kita atau algoritma kita. Jadi cuma diajarin bahasa C. Kalau kita pakai C++, bisa dikurangin nilai kita. Nah, jadi kalau mau aman, agar kita jangan sampai ada kekeliruan kita pakai bahasa C++, nah kita pakailah .c aja gitu. Karena .c ini udah pasti nggak bisa mencakup gitu loh bahasa C++. Gitu. Jadi pasti di dalam .c itu kita pasti codingnya bahasa C gitu, fix gitu. Jadi, nah itu. Tapi kalau misalkan mau kayak gini kan aku mau contohin ke kalian. Nah, combanya ya, yang for in i sama dengan 0, for in i for i sama dengan 1, i kurang dengan 5, i plus plus. Nah, aku coba print i. Nah, dia print kan
1, baru spasi, di 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5, dan seterusnya. Mungkin enaknya kayak gini ya, pakai enter daripada spasi. Seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita udah sampai di program selesai nih, itu I-nya itu masih ada sebenarnya. Sampai yang ini, proses existed, sudah selesai nih. Nah, ini barulah I-nya hilang, kayak baru memorinya terlepas, jadi hilang. Atau ketika kita execute, kita hapus, nah di situ memorinya baru terlepas. Dalam artian kita udah nggak pakai memorinya lagi, tapi pas di sini kita masih bisa lagi nih pakai I-nya. Masih bisa kita buat print. I-nya masih ada, walaupun udah nggak kepake gitu. Mencoba ya, aku buktiin. Nah, I-nya masih bisa kebaca, nilai 6. Padahal kita udah nggak pakai lagi kan. Gitu. Nah, caranya gimana? Kalau pakai di dalam file kita bikin in I kayak gini, ini kita komen, kita hapus. Nanti dia udah nggak bisa baca lagi di dalam sini, karena I-nya hanya bakal kepake di dalam loop ini. Gitu. Coba aku run, no error. Dia bilang name lookup of I. Nah, ini dalam artian dia tuh nggak bisa baca I gitu loh. Kayak kita suruh dia tampilin nilai I, tapi dia bilang nilai I itu nggak ada gitu. Gimana dia bisa nampilin sesuatu yang nggak ada, gitu kan. Jadi makanya error, gitu. Berarti udah nih, berarti RAM kita agak kemakan ketika di sini doang. Pas udah di sini, RAM kita udah lebih lega gitu. Gitu. Emang sih, ini kan cuma 2 baris ya. Berapa waktu sih perbedaannya? Memang ini kan cuma buat contoh. Kalau misalkan kalian bikin program gede, entah RAM-nya bisa jadi kemakan banyak gara-gara ini kayak banyak variabel yang nggak kepake atau jadi kayak sampah doang gitu loh. Nah gitu sih. Nah itu kelebihan salah satu dari for yang di dalam sini gitu. Nah di binus ini boleh dilakuin ya kalau kalian bikin variabel di dalam sini. Walaupun emang ini pakai bahasa agak nyerempet C++, tapi bukan C++ yang agak jalan pintas yang gimana-gimana gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau yang ini di binus. Gitu. Nah, oke kita lanjut. Itu untuk repeat, repetition. Nah, ini ada perbandingannya nih antara penulisan while, dual, dan for. Nah, kalian bisa lihat tuh perbedaannya. Lebih mudah di sini bakal lihat perbedaannya. Tapi sama ya, konteksnya sama. Gitu. Nah, aku bakal contohin nih perbedaannya while sama dual secara yang lebih mendalam. Contohnya gini, in I sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 0 deh. Lalu while I lebih besar 1 sama dengan 1, maka printf %d dari I. Dari I baru I plus plus. Nah, printf ke program selesai kan nanti ada tanda ini kan, return 0 buat kasih tahu kita dari 100 nih. Nah, kita coba run. Nah, langsung 0 kan, langsung 100 nih. Udah selesai. Nggak ada apa-apa tuh, nggak muncul. Ya iyalah, kan I-nya 0. Kan dia tuh loop hanya kalau I-nya apa lebih besar sama dengan 1. Karena I-nya udah lebih kecil dari ini, dalam artian ini salah. Ya udah berarti dia skip loopnya. Langsung return nih. Nah, kalau misalkan seandainya kalian pakai dual, kan ini berarti di belakang. Duit di sini. Nanti ini nih. Contohnya misalkan dengan 2. Nah, dia ada ke print sekali. Kalau di while enggak tuh. Kenapa? Karena kalau di do itu dia tuh lakuin dulu baru cek. Kalau di while kan dia cek dulu tuh, baru lakuin. Nah, di situ perbedaannya. Jadi pas dia in I sama dengan 0, dia langsung print nilai I 0. Lalu dia tambah satu nilai I jadi 1. Nah, baru dia cek apakah perlu dilakukan pengulangan. Apakah I lebih besar sama dengan 2? Enggak, I-nya kan 1 tuh.
satu kan lebih kecil, berarti ya udah baru baru dia stop. Sedangkan kalau di while dia cek dulu apakah i-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, kan enggak kan? Ya udah, berarti dia nggak otomatis nggak lakuin perintahnya gitu. Jadi kalau do while itu pasti at least dia tuh lakuin 1 kali perintah yang ada di dalam sini yang akan di loop. Itu dia pasti lakuin sekali at least. Kalau while ya bisa aja 0 gitu, dia ngelakuin. Kayak gitu perbedaannya. Nah, oh ya ini ada kan perbedaan while dan do while. While itu cek dulu apakah kondisi terpenuhi. Kalau selama terpenuhi maka lakukan perintah di dalamnya, kemudian ulangi lagi terus-menerus. Kalau do while dia lakuin dulu perintahnya, kemudian cek apakah kondisi terpenuhi. Jika terpenuhi maka berarti lakuin lagi perintah di dalamnya, kemudian ulangi gitu. Simpelnya while itu cek dulu, kalau do while lakuin dulu. Seperti itu. Ini ada catatan tambahan, kalau membuat variabel lebih dari satu cara secara bersamaan, nah itu bisa ya. Pakai koma, jadi misalkan kalian ada 2 nih, daripada kalian bikin in x titik koma baru enter lagi in y titik koma, kan agak lama ya. Tapi kalau variabel ada ribuan kan wah panjang tuh. Nah, kalian bisa pakai koma untuk mempersingkatnya. Jadi in x, koma y, artinya dia tuh bikin 2 variabel, yaitu variabel pertama dia bikin x, variabel kedua dia bikin y gitu. Dalam sekali coba. Nah, bisa juga atau bentuknya float kayak gini ya. Langsung diisi juga boleh gitu. Float 6 sama dengan 1 aku langsung isi. Baru koma float B. Nah, ini belum diisi. Baru koma float A sama dengan 2 diisi langsung boleh gitu. Oh ya, sama buat kalian ketahui ketika aku bikin variabel, ketika kita bikin variabel, tapi kita nggak isi apa-apa, itu nilainya bukan 0 ya, tapi nilainya itu adalah random, random value. Jadi nilainya itu kalau misalkan kayak gini doang, nilai i-nya itu bisa berapa aja gitu, random gitu loh nilai angkanya. Tuh. Jadi sebagai patokannya buat kalian buat tahu ini, kalau itu nilainya random. Kalau di compiler DFC kalau nggak salah, jadi ini sih apa namanya? Oh iya, dia itu udah otomatis dibuat sebagai 0 kalau di DFC. Tapi kalau kalian pakai compiler lain, dalam arti mungkin VS Code, compiler itu apa? Compiler itu yang jalanin kodenya ya, yang jalanin kode itu compiler. Kalau misalkan kalian pakai aplikasi lain atau software lain, mungkin dia belum ubah langsung otomatis jadi 0. Karena itu jadi konsep atau teori ini wajib atau kalian pahami. Kalian taruh apel mati di otak kalian itu bahwa ketika kalian isi kayak gini itu bukan 0 nilainya, tapi random nilainya. So, bisa dibilang sebagai garbage value, nilai sampah gitu loh, nilai nilai yang random, yang nggak dipakai gitu. Jadi ini nilai x, y-nya nih, b-nya nih random nih isinya. Gitu. Kalau 6-nya ya udah 1, A-nya udah 2. Nah, kemudian di dalam selection bisa ada selection atau repetition, itu bisa. Di dalam repetition juga bisa ada selection atau repetition lagi gitu. Nah, baru ini ada error di Vjat. Vjat ini apa? Vjat ini adalah tempat yang bisa aku gunakan untuk latihan coding, untuk latihan algoritma atau logika. Jujur, kalau kalian nanti pas teknik informatika, kalau kalian ambil jurusan teknik informatika atau yang bagian coding-coding gitu, nanti yang nggak kalah sulit daripada belajar bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kan kayak gini belajarnya ya, belajar sintaks ini, kode ini untuk apa, gunanya apa, ada kode apa aja, gimana cara makainya, seperti itu. Tapi ada juga yang lain yang nggak kalah menantang, namanya itu adalah logika. Nah, kalian tuh kalau misalkan disuruh bikin suatu program dan logika kalian tuh kurang, nanti kan jadi bingung, ini gimana ya cara aku bisa bikin programnya sampai jadi kayak gini gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, itu perlu logika dan itu bisa dilatih yang namanya logika atau algoritma itu di salah satunya di website Vijat yang bisa aku lakuin. Biasanya aku lakuin di sini latihannya. Nah, habis itu ada beberapa error yang bisa yang bisa kalian temuin. Ini nama-nama error sih sekalian sih buat pengetahuan kalian juga. Misalkan nanti teman-teman kalian atau ngomong ada compile error atau dosen atau siapapun itu di tempat kerja dan sebagainya, nah kan udah ngerti gitu lah. Runtime error itu adalah program nggak selesai sampai akhir. Jadi kayak tadi tuh programnya berhasil jalan cuma karena lupa dan atau lupa ampersand. Nah,
dia tiba-tiba crash di tengah jalan. Nah, crash itulah namanya runtime error, crash. Nah, ditandai dengan return value-nya tuh nggak sesuai dengan yang kita isi. Tadi kan kita return 0 tuh, return 0 kan. Nah, di sini tuh bukan 0 dia, bentuknya apa nih? Random nih, banyak kayak gini. Nah, itu berarti artinya program kita crash di tengah jalan. Tuh. Terus itu compile error. Ada salah pengguna sintaks sehingga nggak bisa di-run. Ya tadi tuh kayak kita mau run nggak bisa, ada apa namanya, ada pesan error dari si compilernya. Nah, itu artinya compile error. Kita nggak bisa compile. Ada lagi time error. Nah, itu biasanya programnya berjalan terlalu lama. Mungkin kalian pernah bikin aplikasi atau bukan bikin apa, pakai aplikasi tiba-tiba ngehang atau ya mungkin ngehang atau mungkin kok lama banget gitu. Nah, itu artinya time error, ada masalah nih di bagian waktu. Berarti ada suatu masalah nih di programnya nih. Kenapa nih? Kok bisa waktunya jadi lama banget gitu. Dan harus selesai dalam waktu 5 menit, kok udah 50 menit nggak kelar-kelar kayak gitu kan. Nah, berarti ada masalah gitu. Nah, itu deh untuk semua pengajarannya. Dan ini untuk yang tadi yang di awal. Udah ngerti kan jadi sekarang? Input ini kita diambil patokannya dari mana? Kode-kodenya ini. Scanf dari mana? Printf dari mana? In, while, dan sebagainya. Dari sini. Sebagai patokan atau sumbernya gitu. Kemudian kita in main, kita isi di dalamnya kode-kode yang kita mau yang mau kita instruksikan kepada program. Return 0 sebagai penanda bahwa programnya berakhir dengan baik. Nah, sesuai kan, berarti berakhir dengan baik. Namun aku bikin variabel banyak yang namanya banyak input integer. Baru aku bikin lagi variabel lagi input 1 dan input 2, itu integer juga. Baru aku scan nih, yang pertama kali aku scan banyak input. Jangan lupa dan itu ampersand, jangan lupa, kan dia bukan string. Aku isi sebanyak 5, baru enter. Nah, oh ya, di sini enter aku lupa kasih getchar, tapi nggak apa-apa. Soalnya di sini kan dia nggak ada input, nggak ada minta string ya. Sedangkan enter itu kan hanya bisa masuk di string atau di char gitu. Karena di sini cuma angka semua, ya enter nggak mungkin masuk, jadi nggak pakai getchar juga aman gitu. Cuman di sini aku lupa sih, biasanya aku pakai getchar gitu. Nah, habis itu while selama banyak inputnya lebih dari 0. Kan tadi 5 tuh, 5 lebih dari 0. Iya, berarti lakuin aja dalam sini. Dia bakal minta scan input 1 dan input 2. Baru input 1 dia nilainya aku isi 2. Input 2 aku isi 3. Nah, baru dia lakuin di sini. Jika input 1 lebih dari input 2, enggak dong, kan 2 lebih kecil dari 3, berarti enggak. Berarti skip. Not. Nah, baru lanjut lagi else if. Apakah input 1 lebih kecil dari input 2? 2 lebih kecil dari 3? Iya, betul. Berarti print ini. Print tanda ini, baru enter. Tanda ini di print, baru enter. Nah, setelah itu kan udah kelar nih. Yang bawahnya dia skip. Baru dia lanjut lagi. Banyak input dikurang 1. Berarti kan tadi 5 tuh. 5 jadi 4. Jadi ulangin lagi deh. Apakah banyak input lebih besar dari 0? 4 lebih besar dari 0 kan? Masih lebih besar dari 0. Udah dia lakuin lagi yang di dalam sini. Sampai dia itu nilainya 0 sih banyak inputnya. Nah, kalau udah kelar, ya udah uangnya udah kelar, dia masuk ke return 0. Programnya berakhir deh. Gitu. Dari mengerti kan, jadi dari yang awal tadi sampai yang ini. Seperti itu sih.